Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 39. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Setelah penyelidikan singkat, ekspresi Patriark Xuanji tiba-tiba berubah. Ada begitu banyak prajurit iblis. Guru Long Wei. Pendekar pedang bernama Dian Cai, juga ada di sini. HMPH. Leluhur Xuanji sangat marah, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa tentang kota Wanjian. Jadi ia segera memberi perintah dingin, Fu Jun, kirim orang untuk mengawasi kota Wanjian, kota Sifu, dan Danau Yishe. Ini kampung halaman Long Wei, dan aku yakin Long Wei tidak akan pernah kembali. Juga, tolong minta Gunung Tianbao untuk mengawasi Long Wei. Jika kalian menemukan Long Wei, segera beritahu Xiaoyan. Dimanapun dia bersembunyi, selama kalian menemukannya, kirim orang untuk segera membunuhnya. Ya, Tuan Yushen menjawab dengan hormat. Ayo kembali ke ibu kota. Perintah leluhur Xuanji. Seketika 9 naga menarik kereta peri dan terbang ke langit lalu menghilang. Patriark Xuanji juga orang yang tegas. Ia tahu betul bahwa jika ia gagal menemukan Long Wei sejak awal, akan butuh waktu lama untuk menangkapnya. Meskipun ia adalah leluhur surgawi, ia tidak maha tahu. Akan lebih membantu jika ia mengerahkan kekuatan suku dan Gunung Tianbao untuk menemukan Long Wei. Di dalam kota Wanjian, Dewa Dian Cai mendongak dan menyaksikan dari jauh leluhur Xuanji terbang. Di sampingnya berdiri Long Liuzhen, Long Jiuhuo, dan yang lainnya, serta 2 dewa iblis. Kepala suku Ji, kata Dewa Dian Cai, leluhur Xuanji telah pergi. Dia tidak akan tinggal di sini selamanya jika tidak bisa menemukan muridku. Lagi pula, dia adalah makhluk surgawi dengan status bangsawan. Tapi kurasa dia akan mengerahkan beberapa orang untuk mengawasi daerah Yanshan. Ini adalah kampung halaman muridku, dan mereka pasti akan mengawasinya. Klan Long Mu sekarang memiliki banyak prajurit tahu klan iblis, jadi tidak ada bahaya. Aku tidak akan tinggal di sini. Terima kasih, Dewa, kata Long Liuzhen dan yang lainnya. Mereka juga sangat berterima kasih kepada makhluk abadi dari Akademi Hitam Putih ini karena telah datang di saat kritis. Meskipun dia adalah guru Long Wei, ketika menghadapi bahaya nyata, beberapa guru bahkan bisa berlari lebih cepat daripada murid-murid mereka. Dewa Dian Cai tak banyak bicara. Sosoknya melesat ke angkasa. Sebuah formasi penyegel besar telah terbentuk di pusat kota Wanjian, membuatnya mustahil untuk berteleportasi. Swoosh! Setelah terbang tinggi ke angkasa, Dian Cai Xianren menghilang. Dian Cai yang abadi ini sungguh pria yang setia. Duohe, sang abadi dari klan iblis, mendesah. Aku sangat mengagumimu, kata Dewa Wusui. Ya? Ning Er memang beruntung memiliki guru seperti itu, Long Jiuhuo mendesah. Akademi Hitam Putih di kota Anchan. Dian Cai abadi yang berjubah hitam dan berambut hitam sedang duduk berhadapan dengan seorang lelaki tua kerdil, dan hanya ada anggur abadi di depan mereka. Saudara Wu Feng, kata Dewa Dian Cai lembut, kedatangan Patriark Xuanji membuatku merasa tak berdaya. Long Wei adalah muridku, satu-satunya muridku. Tapi Xiaoyan ingin membunuh Long Wei, dan aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku sama sekali tak bisa menyelamatkan muridku. Saat Dian Cai berbicara, tubuhnya tampak sedikit gemetar. Saudara Dian Cai, kata lelaki tua kerdil itu, jangan terlalu terobsesi. Lagi pula, dia makhluk surgawi. Memangnya kenapa kalau dia makhluk surgawi? Dulu, Senior Beixing adalah seorang abadi yang terpencar. Bukankah dia sebanding dengan makhluk surgawi? Sang abadi Dian Cai berkata dengan suara rendah, aku sudah memutuskan. Aku pergi hari ini, meninggalkan dunia besar kita, dan pergi menjelajah serta mengasah diri. Meskipun aku telah mencapai kesempurnaan dalam kembali ke kehampaan, dan dapat melampaui kesengsaraan kapan saja, aku masih menahan diri karena aku tidak yakin. Bakatku lebih rendah daripada muridku. Jika aku tidak menjadi gila, aku khawatir aku tidak akan bisa lepas dari nasib gagal melampaui kesengsaraan dan menjadi seorang abadi yang terpencar. Setelah menjadi seorang abadi yang terpencar, meskipun butuh waktu lama, apa pentingnya jika aku bisa mencapai prestasi senior Beixing? Pada akhirnya, aku tetap mati di bawah 3 bencana dan 9 kesengsaraan. Orang tua pendek itu terdiam, lalu berkata perlahan tampaknya masalah muridmu itu telah menjadi rangsangan yang hebat bagimu. Akulah, sang guru, yang telah mengecewakannya. Tak ada gunanya menjadi guru. Dian Cai Xian berdiri, adik kecil pergi dulu. Hati-hati, kata lelaki tua kerdil itu dengan sungguh-sungguh. Untuk mengasah diri, wajar saja jika kita harus menempatkan diri dalam situasi-situasi berbahaya. Setelah perjalanan antara hidup dan mati, seluruh kondisi pikiran dan persepsi kita bisa melonjak. Tetapi penajaman semacam ini juga sangat berbahaya. Jika kita sering berada di antara hidup dan mati, kita mungkin benar-benar mati. Dian Cai yang abadi tersenyum lalu terbang ke angkasa dan segera menghilang. Kuas, 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 kuas.
5 sosok muncul di samping lelaki tua kerdil itu. Semuanya adalah makhluk abadi lainnya dari Akademi Hitam Putih. Betapa tegasnya, seru anak kecil itu. Dibandingkan dengannya, pria jangkung bergelimang rantai itu berkata dengan suara rendah, meskipun aku adalah seorang abadi yang bereinkarnasi, Taoismeku tidak sekuat Taoismenya. Sepertinya pepatah itu benar. Jika kau tidak bisa menjadi abadi dalam satu kehidupan, kau tidak akan bisa menjadi abadi bahkan jika kau bereinkarnasi 10 atau 100 kali. Masih ada makhluk abadi yang bereinkarnasi menjadi makhluk surgawi, kata lelaki tua kerdil itu. Seberapa langka ini? Anak kecil itu mendesah. Kali ini, adik muda Diancai memiliki ketekunan dan tekad yang luar biasa. Menurutku, peluangnya untuk menjadi makhluk surgawi sedikit meningkat. Aku khawatir adik muda Diancai benar-benar memiliki peluang besar untuk menjadi orang kedua di Akademi Hitam Putihku yang menjadi makhluk surgawi dalam waktu yang tak terbatas. Memang penuh harapan. Pemuda jangkung kurus berjubah merah darah itu mengangguk. Hanya saja, sulit untuk mengatasi kesengsaraan surgawi. Semua orang terdiam. Bencana surgawi? Ini adalah mimpi buruk bagi semua makhluk abadi di bumi dan yang tersebar. Yang paling fatal adalah kekuatan setiap kesengsaraan surgawi berbeda. Bukan berarti kau bisa bertahan jika kau kuat. Semoga saudara muda Diancai bisa kembali dengan selamat. Kalau tidak, tak perlu lagi membicarakan kesengsaraan surgawi. Pria tua kerdil itu tampak penuh harap. Aku ingin tahu apakah aku, orang tua gila ini, bisa bertemu saudara muda Diancai lagi sebelum aku mati. Ruang lain, di Istana Air. Long Wei tidak tahu apapun tentang dunia luar, seluruh pikirannya terfokus pada seni mistik elemen kedua, yang merupakan jiwa yang memotong dirinya sendiri, membelahnya menjadi dua. Dia harus sangat berhati-hati. Long Wei duduk bersila di atas bantal. Tidak jauh dari sana, beruang besar berambut kuning dan sapi hitam tua sedang menatap Long Wei. Tidak akan gagal, kan? Kata sapi tua hitam itu lembut. Area di sekitar mereka berdua telah dilindungi, sehingga suaranya tidak akan menyebar dan memengaruhi Long Wei. Metode visualisasi Long Wei sungguh luar biasa. Kalaupun gagal, paling-paling ia hanya akan kehilangan separuh jiwanya. Nyawanya tidak akan terancam, kata beruang besar berambut kuning itu. Kehilangan separuh jiwa. Gumam banteng tua berwarna hitam itu dengan lembut. Itu juga serius. Jika seni mistik kedua berhasil, jiwa akan terbelah menjadi dua, tetapi setidaknya kedua bagian jiwa yang terpisah akan aman. Meskipun Long Wei akan lemah untuk sementara waktu, itu masalah kecil dan akan pulih dalam waktu singkat. Namun, jika satu bagian jiwa musnah, saya khawatir Long Wei akan kehilangan kepribadiannya dan menjadi neurotik, gelap, dan gila. Kehilangan separuh jiwa seseorang tentu akan menyebabkan perubahan drastis pada kepribadiannya. Bernapas. Napas Long Wei panjang dan ia sangat tenang. Ia telah mengingat dan merenungkan misteri kedua berkali-kali. Mari kita mulai. Long Wei menutup matanya. Di lautan kesadaran. Jiwa Long Wei berdiri di sana, seluruh tubuhnya dipenuhi energi pedang. Ini adalah jiwa pedang yang telah bertransformasi. Jiwa pedang itu bahkan lebih kuat dan lebih sulit dipisahkan. Hua-hua-hua sebuah cahaya mulai muncul di antara alis Long Wei. Cahaya vertikal. Long Wei berusaha sekuat tenaga untuk melakukan teknik rahasia ini. Pikiran spiritualnya terus berkumpul seperti pisau, mulai dari tengah alisnya dan bergerak ke bawah dan ke atas. Cahaya vertikal secara bertahap mulai meluas. Ah! Rasa sakit yang mencabik jiwa ini bahkan membuat Long Wei, yang memiliki tekad kuat, gemetar. Namun, mereka yang berani melakukan teknik rahasia elemen kedua bukanlah orang biasa dan mampu menahan rasa sakit seperti ini. Cahaya vertikal terus meluas ke leher, dada, perut. Saya melihat cahaya vertikal di tengah tubuh jiwa Long Wei, yang telah menembus seluruh tubuhnya, seolah-olah seberkas cahaya telah menembus jiwanya. Namun, ini tidak berbahaya. Langkah selanjutnya adalah yang paling berbahaya. Pisahkan. Jiwa Long Wei tiba-tiba terpisah. Mengikuti cahaya vertikal di tengah, jiwa itu tiba-tiba terbelah menjadi dua. Lalu separuh jiwanya terbang keluar dari tubuh Long Wei secepat kilat. Saat jiwa itu benar-benar terpisah, Long Wei merasa pusing, dan separuh jiwa yang melayang itu pun bergetar. Hati Long Wei teguh, dan meskipun ia pusing dan sangat lelah, ia tetap bertahan. Langkah ini harus cepat dan berkelanjutan. Jika tidak, jika separuh jiwa gagal memasuki mutiara air 1 Qiyuan, ia hanya akan musnah. Setelah jiwa terpisah, ia tidak dapat digabung lagi. Memasuki. Separuh jiwa berubah menjadi aliran cahaya dan terbang langsung ke manik air Yi Qiyuan. Saat memasuki tetesan air Qiyuan, bagian jiwa ini bagaikan seorang putra dalam pelukan ibunya, dan perahu yang hanyut akhirnya kembali ke pelabuhan. Perasaan damai dan hangat memenuhi jiwa sepenuhnya. Jiwa memiliki pembawa, dan secara alami merasa nyaman. Hah! Long Wei akhirnya menghela napas lega. Visualisasi. Long Wei tidak peduli tentang mengolah jiwa keduanya saat ini,
Tetapi pada saat pertama kedua jiwanya mulai berlatih visualisasi. Di lautan kesadaran, jiwa Long Wei yang lebih kecil duduk bersila, dan patung Nua yang besar muncul di lautan kesadaran yang tak berujung di hadapannya. Patung Nua seolah menekan masa lalu dan masa depan, abadi dan tak berubah, dan juga membuat jiwa Long Wei sangat stabil. Cahaya ilahi hangat yang tak berujung menyinari jiwa Long Wei, dan membuat jiwa Long Wei yang baru saja terluka parah mulai pulih. Dan dalam tetesan air primordial Qi, ada juga jiwa yang lebih kecil di dalamnya, yang juga memvisualisasikan Nua. Patung Nua muncul, bersinar terang. Kedua jiwa tersebut terluka dan pulih dengan cepat. Pemulihan ini berlangsung hampir 3 hari, dan kedua jiwa tersebut tumbuh jauh lebih besar. Hah! Long Wei membuka matanya. Tetesan air Qi-Yuan di depannya juga terbang dan jatuh langsung ke tangan Long Wei. Bagaimana keadaanmu? Tanya beruang berambut kuning. Bagaimana keadaan jiwamu sekarang? Mereka telah pulih sekitar 70% dari kondisi sebelumnya, kata Long Wei. Sudah pulih hingga 70% dari sebelumnya? Beruang kuning besar itu terkejut. Sepertinya kamu punya teknik visualisasi yang sangat kuat. Jiwanya terbagi 2, dan kedua jiwa tersebut memiliki sekitar 50% dari kekuatan sebelumnya. Jika itu adalah teknik visualisasi biasa, itu sudah cukup untuk menstabilkan jiwa, apalagi membuatnya tumbuh pesat. Namun, Long Wei tidak hanya stabil, tetapi juga mencapai 70% dari kekuatan sebelumnya. Tapi baru kali ini. Lagi pula, mereka baru saja terpisah dan terluka, jadi mereka bisa pulih banyak sekaligus. Nantinya akan lebih lambat. Butuh waktu lama bagi kedua jiwaku untuk pulih ke kondisi di mana kesadaran spiritual mereka bisa mencapai ribuan mil jauhnya. Long Wei mendesah. Jangan kurang bersyukur. Lagi pula, kau telah memurnikan jiwa kedua, yang setara dengan kehidupan lain untukmu. Beruang berambut kuning itu mendesah, jiwa keduamu bisa menjadi makhluk abadi di bumi atau makhluk abadi di langit. Bahkan jika tubuh aslinya mati, jiwa keduamu masih bisa hidup. Long Wei tersenyum dan mengangguk. Tubuh utama dan jiwa kedua dapat berkomunikasi satu sama lain dalam ingatan, tetapi dalam aspek lain mereka seperti individu yang mandiri. Sungguh, ini bisa dikatakan sebagai kehidupan kedua. Berlatihlah dengan cepat dan sempurnakan semua saripati dalam manik air Qi-Yuan ini, kata beruang kuning besar itu sambil tersenyum. Long Wei mengangguk, dan segera mulai mengolah jiwa keduanya. Wan Qi-Yuan Sui Ju. Yi Qi-Yuan Shui Zhu adalah benda spiritual dari langit dan bumi serta pembawa roh dan jiwa yang terbaik. Beberapa kultivator abadi, karena istana ungu mereka rusak, bahkan langsung merebut tubuh orang lain, tetapi ada masalah besar dalam merebut tubuh orang lain. Artinya, jiwa dan tubuh tidak akan cocok satu sama lain, dan bakat serta kualifikasi tubuh biasa juga akan sangat biasa. Beberapa kultivator abadi yang ingin merebut tubuh orang lain akan sangat senang jika mereka dapat menemukan tubuh yang baik dan kecocokannya dapat mencapai tingkat tertentu. Namun, benda-benda spiritual langit dan bumi seperti mutiara Xuanpin dan mutiara Yuan Shui Iki merupakan pembawa sempurna, karena keduanya tidak pernah memiliki jiwa, sehingga jiwa tersebut langsung cocok begitu ia masuk. Kualifikasinya tentu saja sangat tinggi sebagai benda-benda spiritual langit dan bumi. Untungnya aku mendapatkannya dari Xiao Yanong, kalau tidak, aku harus mencarinya sendiri. Di mana aku bisa menemukan benda spiritual seperti itu? Begitu Long Wei mulai berlatih, ia langsung merasakan kebaikan dari manik air Qi-Yuan ini dan tak kuasa menahan diri untuk mendesah. Kurasa Xiao Yanong yang menyiapkannya sendiri, tapi ternyata ia membuatkan gaun pengantin untukku. Esensi sudah terkumpul di dalam manik-manik air Yuan Yiki, jadi tidak perlu menyerap Yuan Qi langit dan bumi secara perlahan. Selama ia memurnikan esensinya, ranah Long Wei akan meningkat pesat. Ledakan. Ruang istana ungu lahir di dalam manik air purba seolah-olah dunia telah diciptakan. Sejumlah besar esensi air purba terus bertransformasi, dan danau istana ungu juga mengembang dengan cepat. Bintang, bulan terang, dan burung gagak emas. Ketiga penglihatan besar itu semuanya muncul, dan menerobos ketingkatan semua hal dalam sekali gerakan. Berlatih itu sangat menyegarkan. Sapi tua berkulit hitam itu tak kuasa menahan diri untuk berseru sambil memperhatikan dari samping. Kecepatannya sungguh cepat. Layaknya seorang abadi yang bereinkarnasi dan telah membangkitkan ingatannya. Alamnya cukup tinggi, hati taunya cukup kuat, dan manik-manik Qi-Yuan Shui sudah mengumpulkan banyak esensi. Jadi tidak mengherankan jika ia dapat berkultivasi hingga tingkat roh primordial dalam sekali jalan, kata beruang besar berambut kuning itu. Esensi yang terkandung dalam harta karun seperti manik-manik Qi-Yuan Shui dan manik-manik Xuanpin umumnya dapat dikultivasikan hingga tingkat roh primordial. Hal ini membuat orang-orang mendesah akan misteri penciptaan langit dan bumi. Ia akan segera menerobos, kata banteng tua hitam itu tiba-tiba. Hanya dalam waktu setengah jam, Yi Qi-Yuan Sui Ju meningkat dari tingkat bawaan menuju kesempurnaan segala hal, dan sekarang sedang maju menuju tingkat Yuan Shen. Di dalam tetesan air Qi-Yuan. Di tengah kehampaan yang luas, danau rumah ungu begitu luas dan tak berujung, dan ribuan bintang, kelinci bulan,
dan gagak emas di langit menggantung tinggi. Bahkan auranya lebih kuat daripada aura di tubuh Long Wei. Karena ini telah mencapai kesempurnaan tertinggi dari segala sesuatu. Bangkit. Jiwa Long Wei berada di puncak bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dalam kehampaan ruang rumah ungu, dan pikirannya bergerak. Tiba-tiba, air laut luas energi Istana Ungu dengan panik mengembun menjadi miliaran titik cahaya esensi, yang terbang ke atas dengan panik, terbang menuju bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, kelinci bulan, dan gagak emas yang terus bergerak di sepanjang lintasan misterius. Ketika semuanya terbang masuk dan menyatu, bintang-bintang, kelinci bulan, dan gagak emas yang telah mencapai batasnya memadatkan esensi mereka hingga ekstrim, berubah menjadi berkas cahaya yang terbang ke bawah. Ledakan, 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 ledakan. Ada ribuan pilar cahaya, ada yang tebal dan ada yang tipis. Pilar cahaya dari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tampak sangat tipis, sementara pilar cahaya Golden Crow dan Moon Rabbit jelas jauh lebih tebal. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tengah seluruh ruang Purple Mansion dan secara bertahap mulai membentuk monster besar. Makhluk raksasa itu, ujung tempat sinar cahaya gagak emas berkumpul mulai membentuk kepala kura-kura. Sementara ujung tempat sinar cahaya kelinci bulan bersinar mulai membentuk kepala ular. Esensi dari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul menjadi tubuh raksasa. Makhluk raksasa ini perlahan-lahan memadat dan menjadi lebih jelas. Ia adalah makhluk aneh dengan kura-kura dan ular yang terjerat. Itu adalah makhluk legendaris, ular kura-kura. Setiap makhluk hidup yang berhasil mencapai tahap Yuan Shen akan mencapai Yuan Shen ular penyu. Ledakan. Pada saat tertentu, ular kura-kura besar itu tampak hidup, dan ia benar-benar merangkak ke bawah atas inisiatifnya sendiri, merangkak di dalam kehampaan, dan langsung merangkak ke dalam laut. Di tengah lautan energi yang luas, seekor ular kura yang tampak seperti pulau besar tengah berenang perlahan. Kura-kura dan ular terbentuk, dan roh turun. Tiba-tiba, jiwa Long Wei, yang tadinya berada di kehampaan, turun langsung ke dalam tubuh ular kura-kura raksasa itu. Saat jiwa itu memasukinya, ada rasa nyaman yang tak tertandingi. Tubuh ular kura-kura ini seolah memberikan efek nutrisi alami pada jiwa tersebut. Long Wei bahkan jelas merasakan kekuatan jiwanya meningkat pesat. Kecepatannya sungguh luar biasa. Kecepatan peningkatan jiwaku bahkan lebih cepat daripada pemulihan setelah memvisualisasikan diagram Nua sebelumnya. Long Wei terkesima. Ia akhirnya mengerti mengapa banyak kultivator memiliki jiwa yang relatif lemah di tingkat Wan Xiang, tetapi dengan cepat memperoleh kesadaran spiritual ketika mereka mencapai tingkat Tao Yuan Shen. Karena dalam roh kura-kura dan ular, perkembangan rohnya sungguh menakjubkan. Layaknya rumput yang berakar di tanah dan tumbuh dengan cepat. Ledakan. Kura-kura dan ular itu saling bertautan, dan yin serta yang berpotongan. Di punggung kura-kura dan ular itu, yaitu di cangkang kura-kura, tiba-tiba muncul api keemasan. Api itu sangat panas, tetapi sama sekali tidak melukai jiwa kura-kura dan ular itu. Itu adalah api primordial yang dimiliki setiap penganut Tao yang berjiwa. Hua-hua-hua ular kura-kura raksasa itu berenang dengan nyaman di lautan kekuatan Yuan. Mata di kepala kura-kura dan kepala ularnya tampak sangat cerdas, jelas memiliki jiwa dan seperti kehidupan. Intisari dari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, Golden Crow, dan Moon Rabbit di langit masih berkumpul ke bawah. Ular kura-kura secara bertahap berkembang dan tumbuh lebih besar. Setelah sekian lama, bintang-bintang, gagak emas, dan kelinci bulan tidak lagi menyalurkan esensi mereka ke bawah. Tahap awal jiwa. Jiwa ular kura-kura raksasa itu berbicara dalam bahasa manusia. Sungguh kebetulan bahwa esensi yang terkandung dalam manik air Kiwan ini, saya kultivasikan hingga tahap awal jiwa, dan setelah sedikit konsolidasi, esensinya pun terkuras. Pada saat menerobos ke Yuan Shen Tao, pada kenyataannya, vitalitas langit dan bumi di aula utama Istana Air juga menyebabkan perubahan drastis, dan bahkan nafas Tao kuno dan abadi turun. Terobosan. Beruang besar berambut kuning dan sapi tua hitam tertawa bersama. Segera, tetesan air Qiyuan yang melayang di udara tiba-tiba menjadi berkabut dan kemudian berubah menjadi Long Wei yang mengenakan jubah Tao hitam. Salam, dua senior, kata Long Wei, yang mengenakan jubah Tao hitam, sambil tersenyum. Lihatlah dirimu yang sebenarnya, goda beruang besar berambut kuning itu. Long Wei yang mengenakan jubah Tao hitam menoleh, dan Long Wei sendiri juga menoleh, dan keduanya saling memandang. Hahaha. Keduanya tertawa. Faktanya, ingatan keduanya saling terkait, seolah-olah yang satu tangan kiri dan yang lainnya tangan kanan. Ketika mereka saling memandang, pikiran mereka persis sama. Perasaan ini sungguh luar biasa. Halo, rekan Tao, sapa Long Wei yang mengenakan jubah Tao hitam. Halo, rekan Tao, kata Long Wei juga. Lalu mereka semua tertawa. Ingatan dan pikiran mereka sama persis. Mereka saling menyapa. Halo, sesama penganut Tao, seolah-olah sedang berbicara sendiri. Rasanya sungguh menyenangkan.
Bagaimana rasanya? Tanya beruang besar berambut kuning. Bagus sekali. Long Wei, yang mengenakan jubah tahu hitam, mengangguk. Perasaan menembus ke tingkat Yuan Shen sangat berbeda. Jiwa telah menyatu dengan tingkat Yuan Shen, dan jiwa terasa sangat nyaman, dan kemajuannya juga sangat cepat. Yah, secara umum, ketika kau menembus roh primordial, jiwa membuat kemajuan terbesar di periode awal. Seiring ia menjadi lebih akrab dengan roh, kemajuannya menjadi lebih lambat. Bahkan setelah ratusan tahun, mungkin sulit bagi jiwa untuk membuat kemajuan apapun, kata beruang besar berambut kuning itu. Long Wei, yang mengenakan jubah tahu hitam, mengangguk meskipun Dewa Penyu Ular Yuan sangat bermanfaat bagi jiwa. Bagaimanapun juga, semuanya ada batasnya. Jika terus melambung seperti ini, akan sangat mengerikan. Biarkan aku mencoba menggunakan jiwa keduaku untuk melakukan formasi pedang seribu kecil dan rasakan bagaimana rasanya. Long Wei, yang mengenakan jubah tahu hitam, mendapat ide, dan tiba-tiba lebih dari 700 pedang terbang muncul di sekelilingnya. Di antaranya terdapat 9 pedang Hanming, 360 pedang terbang kelas atas tipe api tingkat bumi, dan 360 pedang terbang kelas atas tipe air tingkat bumi. 360 pedang terbang atribut air tingkat bumi dan pedang terbang atribut api ini dipilih dari sekian banyak senjata ajaib yang diperoleh dari rumah abadi Wujiang. Long Wei telah memperoleh lebih dari 16.000 senjata ajaib tingkat bumi pada saat itu, dan pedang terbang adalah senjata ajaib yang paling umum digunakan, jadi tidak sulit untuk menemukan yang cocok untuknya. Formasi 1000 pedang kecil. Long Wei, yang mengenakan jubah tahu hitam, mendapat ide dan segera mulai bergerak. Sebelumnya, Long Wei menggunakan pedang Hanming saat melakukan formasi pedang Xiao Qian, dan dia membawa 720 pedang terbang tingkat manusia. Kini, semua 720 pedang terbang kelas manusia telah digantikan dengan pedang terbang kelas bumi. Kesulitan mengendalikannya langsung melonjak lebih dari 100 kali lipat. Lagi pula, jumlah pedang terbang yang digantikan terlalu banyak. Long Wei, yang mengenakan jubah tahu hitam, mengerutkan kening. Bagaimana? Beruang hitam besar itu tertawa. Aku ingin menggunakan tingkat ke-9 formasi pedang seribu kecil, tapi aku tidak bisa. Long Wei, yang mengenakan jubah tahu hitam, menggelengkan kepalanya. Long Wei mulai mengurangi jumlahnya. Tingkat ke-8 formasi pedang seribu kecil? Tingkat ke-7 formasi pedang seribu kecil? Wow! Akhirnya, ia dimobilisasi. Lebih dari 500 pedang terbang mulai mengelilingi Long Wei dan mulai naik turun. Yuan Li Long Wei, yang telah mencapai tingkat Yuan Shen, diinfuskan ke dalamnya. Jiwanya dimobilisasi, dan kemudian pedang terbang yang sangat menyilaukan mengembun di dadanya. Lapisan cahaya pelangi putih mengalir di pedang terbang itu. Tingkat ke-7 formasi pedang seribu kecil. Long Wei, yang mengenakan jubah tahu hitam, menggelengkan kepalanya. Aku sudah mencapai tingkat Yuan Shen. Kekuatan Yuanku telah meningkat pesat, tetapi jiwaku sedikit lebih lemah daripada sebelum jiwa dan roh terpisah. Namun, aku juga telah banyak berkembang dalam aspek Tao. Namun, aku baru mencapai tingkat ke-7. Lagi pula, semuanya adalah senjata sihir tingkat bumi. Dan yang terburuk semuanya adalah pedang terbang tingkat bumi tingkat atas. Bahkan jika itu tingkat ke-7 itu lebih kuat daripada tingkat ke-9 dari formasi pedang seribu kecil yang kau gunakan untuk menggunakan beberapa senjata sihir tingkat bumi sebelumnya, kata beruang besar berambut kuning itu. Long Wei, yang mengenakan jubah tahu hitam, mengangguk setuju. Ngomong-ngomong, aku baru saja melihat semua harta karunmu. Beruang berambut kuning itu menunjuk ke sejumlah besar harta karun rahasia di sampingnya. Ada beberapa kantong di antaranya, dan banyak boneka tersembunyi di dalamnya. Long Wei, yang mengenakan jubah tahu hitam, mengangguk itu adalah boneka yang ditemukan di rumah abadi Wujiang sebelumnya. Boneka itu dikumpulkan oleh dewa dan iblis. Aku akan membantumu merombak boneka-boneka ini, kalau tidak mereka tidak akan mendengarkan perintahmu. Beruang kuning besar itu berkata, ngomong-ngomong, bukankah kau masih punya 100.000 kilogram yuannya? Cepatlah dan sempurnakan. Kau baru di tahap awal Yuan Shen, kan? Tingkatkan kekuatanmu sedikit, maka Yuan Liemyu akan lebih murni, dan akan lebih mudah mengendalikan senjata sihir. Kurasa kau bisa mengendalikan tingkat ke-8 atau bahkan ke-9 dari formasi pedang Xiao Qian. Long Wei dalam jubah tahu hitam mengangguk ya. Sayang sekali kalau tidak dipakai. Lebih baik ganti cairan esensi ini dengan kekuatanmu sendiri. 100.000 kilogram yuannya? Cukuplah bagi jiwa keduaku untuk mengambil langkah maju yang besar. Aku harus mempelajari formasi pedang Xiao Qian dengan saksama di masa depan, pikir Long Wei, berjubah tahu hitam, dalam hati. Meskipun ia telah melihat banyak teknik rahasia, di antara formasi senjata sakti yang cocok untuk memurnikan Qi, formasi pedang Xiao Qian, adalah yang paling cocok dan kuat baginya. Jiwa kedua digunakan untuk memurnikan Qi, dan kekuatan supernaturalnya tidak dapat diolah. Jadi tentu saja ia harus mempelajari formasi pedang Xiao Qian lebih lanjut. Jiwa kedua ditakdirkan menjadi pendekar pedang pemurni Qi yang super kuat.
Di aula yang tenang, Long Wei, mengenakan jubah tahu hitam, duduk bersila dengan botol giok di depannya. Cairan esensi di dalam botol giok itu langsung mengalir ke mulut Long Wei. Ceka-ceka. Sapi hitam tua itu memperhatikan dengan penuh semangat dari samping. Lagi pula, ia sudah terlalu lama kesepian. Beruang besar berambut kuning itu mengayunkan cakarnya, dan kedua kantong besar itu terbuka secara otomatis. Satu persatu, boneka Kiyongki terbang keluar sambil meraung. Total ada 36 boneka Kiyongki dan satu boneka laki-laki berbaju besi hitam. Begitu boneka-boneka ini keluar, mereka meronta-ronta dengan panik dan mencoba melawan. Bersikaplah baik dan dengarkan aku. Beruang besar berambut kuning itu tersenyum. 36 boneka Kiyongki dan pria berbaju zirah hitam itu melayang di udara. Meskipun mereka meronta, mereka tidak bisa bergerak. Hal ini membuat kelompok boneka itu tampak ketakutan. Siapa kau? Pria berbaju besi hitam itu menatap beruang berambut kuning dan berteriak, mengapa kau menahan kami? Oh, ternyata ada jiwa yang ditanamkan di dalamnya. Beruang kuning besar itu menggelengkan kepalanya. Siapa yang membuat boneka ini? Caranya sangat kasar. Berderak. 36 boneka Kiyongki dan pria berbaju besi hitam di udara sebenarnya terurai menjadi puluhan ribu bagian. Singkirkan dulu, lalu kerjakan perlahan. Mata beruang kuning besar itu penuh harap. Ia mengayunkan cakarnya, dan wus, puluhan ribu bagian boneka menghilang dan menjauh. Long Wei, anak kecil. Beruang kuning besar itu berkata, aku akan mempelajari boneka-boneka ini dulu, menghapus beberapa tanda yang ditinggalkan oleh para pemurni sebelumnya, dan memberikannya kepadamu setelah selesai. Tidak usah terburu-buru, kata Long Wei sambil tersenyum. Long Wei tidak sedang berlatih. Yang sedang ia latih saat ini adalah jiwa keduanya. Long Wei berjubah tahu hitam. Waktu berlalu. Akhirnya, 100.000 kilogram cairan esensi dalam botol giok semuanya habis dikonsumsi, dan Long Wei, yang mengenakan jubah tahu hitam, membuka matanya dengan kegembiraan di matanya. Long Wei, bagaimana? Tanya sapi tua hitam itu dengan penuh harap. Setelah cairan Yuan dikonsumsi, aku akhirnya mencapai tahap akhir Yuan Shen. Long Wei, yang mengenakan jubah tahu hitam, berkata, aku akan mencoba formasi pedang Xiao Qian terlebih dahulu. Sikat. Lebih dari 700 pedang terbang muncul kembali. Banyak pedang terbang tingkat bumi, dipimpin oleh formasi pedang gelap dingin, mulai melayang. Long Wei berusaha keras untuk waktu yang lama, tetapi ia tidak dapat mengendalikan semuanya. Ia hanya dapat menggunakan formasi pedang tingkat ke-8 dari formasi pedang 1000 kecil energiku jauh lebih murni dari sebelumnya. Dan ini baru tingkat ke-8? Long Wei, kau sudah mengolah jiwa kedua. Dengan jiwa kedua ini, kau juga bisa memurnikan istana air ini, kata beruang besar berambut kuning itu. Memperbaiki istana air? Long Wei menggerakkan pikirannya, dan jiwa kedua segera berubah menjadi manik-manik dan terbang ke pelukan Long Wei. Ikuti aku. Beruang besar berambut kuning berjalan di depan. Long Wei sangat gembira. Ia telah menunggu hari ini sejak lama. Untuk menjadi seorang kultivator istana ungu, ia hanya perlu memurnikan satu token. Kini setelah ia mengolah jiwa keduanya, ia akhirnya bisa memurnikan istana air. Kemudian, ia bisa membawa istana air bersamanya seperti Juhua yang abadi. Berjalan sepanjang koridor lebar lainnya, yang sebelumnya tidak dapat dimasuki Long Wei. Mulai hari ini, kalian boleh memasuki lebih dari 90% istana air. Beruang berambut kuning berkata, setelah kalian menyempurnakan istana air, kalian boleh membawanya. Lebih dari 90% tempat? Senior, maksudmu masih ada beberapa tempat yang tidak bisa dimasuki? Tanya Long Wei. Ya, misalnya, aula kekuatan ilahi, kau tak bisa lagi masuk. Ada beberapa tempat lain juga. Beruang berambut kuning itu melirik Long Wei. Aku yakin kau sudah menebaknya, kau telah mencapai tingkat Taoist Yuan Shen dan hanya perlu menyempurnakannya dan membawanya bersamamu. Untuk benar-benar menguasai berbagai misteri istana peri ini, tunggulah sampai kau menjadi dewa dan resmi menjadi murid guru. Long Wei mengangguk. Ia sudah menduga hal ini. Baru saja, ia melihat beruang besar berambut kuning dengan mudah menghentikan boneka pria berbaju hitam yang sebanding dengan makhluk abadi biasa di udara dan tak mampu melepaskan diri. Terlebih lagi, Long Wei juga merasa bahwa beruang besar berambut kuning itu memiliki aura abadi dan kuno, yang membuatnya merasa lebih gentar daripada dewa dan iblis yang dilihatnya di hutan belantara gunung penjara. Ingin seorang pendeta tahu mengendalikan segalanya di istana air? Long Wei sendiri merasa itu masih jauh dari cukup. Dewa? Tanya Long Wei diam-diam. Tuan Sanshou, apa sebenarnya yang Anda tinggalkan yang hanya bisa diwariskan sepenuhnya saat Anda menjadi dewa? Sepanjang koridor dan jalan samping. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah ruangan kuno yang sunyi. Begitu Long Wei masuk, hatinya terasa lebih damai dari sebelumnya. Ini ruang meditasi. Pemiliknya sendiri yang memasang arai meditasi Bodhi, Buddha di sini. Di antara arai yang digunakan untuk meditasi di 3 alam,
Arai meditasi bodi ini juga berada di peringkat teratas. Namanya biasa saja, tetapi kekuatannya luar biasa. Beruang berambut kuning itu menunjuk ke ruang meditasi yang luas. Dengan ujung cakarnya, sebuah arai emas yang sangat rumit tiba-tiba muncul di dinding, yang membuat Long Wei pusing. Arai ini tidak bisa kau pahami. Lihat saja. Jangan menatapnya dengan bodoh. Formasi emas kompleks yang menutupi keempat dinding menghilang lagi. Lihat. Beruang besar berambut kuning itu menunjuk ke tengah ruangan yang sunyi. Ada tangga dan di atasnya terdapat tempat tidur giok hitam sederhana yang memancarkan hawa dingin. Ini adalah giok air Netherworld yang diambil dari kedalaman 9 Netherworld. Dinginnya luar biasa. Awalnya kau akan merasa sangat dingin saat duduk di atasnya, tetapi lama-kelamaan kau akan merasa sangat nyaman. Tempat tidur giok ini juga memiliki efek menenangkan. Tempat tidur giok ini sendiri sama berharganya dengan senjata ajaib yang murni. Long Wei Xin berkedut hebat. Senjata ajaib yang murni? Kedermawanan Taoi Sanshou sungguh luar biasa. Tapi jangan coba-coba menjualnya. Ini sudah menyatu dengan seluruh istana air dan tidak bisa dilepas. Beruang kuning besar itu mengangkat sudut mulutnya dengan senyum puas. Haha, jangan bercanda lagi. Ruangan sunyi ini adalah pusat dari seluruh istana air. Kau hanya perlu menyempurnakan ruangan sunyi ini, dan pada dasarnya kau bisa mengendalikan istana air ini. Ayo kita mulai, pergi dan sempurnakan. Long Wei mengangguk dan berjalan langsung ke tempat tidur giok berwarna tinta. Begitu aku duduk di sana, aku merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Bahkan jiwaku seakan membeku. Namun kemudian aku merasakan ketenangan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Sangat halus. Jiwa memiliki transendensi absolut. Long Wei dengan jelas mengingat dan menganalisis semua yang ia temui selama periode ini. Dalam proses mengingat dan merenungkan, hati Taoisme Long Wei perlahan-lahan menjadi teguh. Inilah ruang hening. Formasi Buddha, formasi meditasi bodi, dan giok air Netherworld, memang luar biasa. Long Wei tak ragu lagi. Dengan sebuah ide di benaknya, Long Wei berjubah tahu hitam muncul di sampingnya. Long Wei berjubah tahu hitam itu juga duduk di atas giok air Netherworld. Kemudian, Yuan Li yang kuat langsung menembus ke dalam ruang hening dan mulai memurnikannya. Ruangan yang tenang ini secara bertahap disempurnakan. Waktu berlalu. Proses pemurnian ini berlangsung selama 6 hari. Dan ini hanyalah proses pemurnian sederhana di istana air. Rasanya sungguh menyenangkan. Seluruh istana air tanpa terkendali, tetapi yang membuat Long Wei aneh adalah ia jelas merasa mengendalikan setiap bagiannya. Namun, dalam persepsinya, aula kekuatan ilahi seolah menghilang dan sama sekali tidak ada dalam persepsinya. Aneh. Long Wei kembali ke aula. Di dalam aula utama, beruang kuning besar dan sapi hitam tua ada di sini. Senior, apakah Anda melupakan sesuatu? Tanya Long Wei. Ada apa? Beruang kuning besar itu menatap Long Wei. Harta karun peninggalan Zhu Hua Immortal. Long Wei tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Aku sudah memurnikan istana air. Di mana harta karun Zhu Hua Immortal? Entah itu harta karun Zhu Hua Immortal atau boneka yang telah membusuk sebelumnya. Meskipun Long Wei bisa merasakan seluruh istana air, ia tak dapat menemukan jejaknya sama sekali. Dan kini Long Wei tak lagi bisa mengendalikan beruang rambut kuning itu. Oh, hampir saja aku lupa. Beruang besar berambut kuning itu melambaikan tangannya. Wow! Tiba-tiba, segunung harta karun muncul di aula. Itu benar-benar sebuah gunung, setinggi ratusan kaki. Mata Long Wei berbinar saat melihatnya. Dia telah hidup selama jutaan tahun, jadi dia memiliki banyak harta karun. Beruang berambut kuning itu menggelengkan kepalanya. Zhu Hua yang abadi meninggalkan 3 senjata sihir tingkat abadi, dan masing-masing dianggap sebagai senjata sihir tingkat abadi terbaik. Mata Long Wei tiba-tiba berbinar. 3 potong, dan semuanya berkualitas tinggi, seperti yang diharapkan dari seorang abadi yang telah hidup selama jutaan tahun, dia bahkan lebih kuat daripada Dewa Beijing. Saya khawatir senjata sihir tingkat abadi yang dimiliki oleh para dewa surgawi hanya sebanding dengannya. Tapi sekarang hanya tinggal 1, kata beruang besar berambut kuning itu lagi, lalu menunjuk sapi tua hitam itu. Ini dia. Hanya 1 yang tersisa. Long Wei terkejut. Bukankah ada 3? Bukankah Zhu Hua yang abadi meninggalkan 3? Pemilik istana air generasi keempat meninggal di tingkat Wan Xiang. Dan dia tidak mungkin mengambil senjata sihir tingkat abadi. Bagaimana dengan 2 senjata sihir tingkat abadi lainnya? Bercanda, kan? Semuanya benda abadi kelas atas, dan 2 diantaranya hilang sekaligus? Jangan khawatir, 2 hal yang berkurang akan baik untukmu. Sapi tua hitam itu berkata dengan bangga. Bukankah kau masih punya aku? Long Wei, nak, aku, sapi tua itu, akan mengikutimu mulai sekarang. Sungguh beruntung kau bisa mengikutiku. Long Wei dipenuhi keraguan. Kemana perginya 2 senjata sihir tingkat abadi lainnya? Roh istana air ini tidak akan serakah seperti itu. Beruang berambut kuning berkata,
Tiga senjata sihir tingkat abadi milik Juhua Immortal adalah Pedang Seribu Sapi, Gulungan Lukisan Suhe, dan Segel Sembilan Alam. Gulungan Suhe adalah senjata ajaib tingkat tinggi yang dipilih oleh Juhua yang abadi ketika ia menerobos lantai 7 kuil Dewa Perang. Gulungan ini berisi sungai bernama Suhe, dari zaman kuno sebelum 3000 dunia besar tercipta. Selama kau membawa musuh ke dalamnya, musuh akan memasuki wilayahmu. Dalam gulungan Suhe, kekuatan musuh sangat berkurang, dan pemilik gulungan dapat mengandalkan kekuatan seluruh sungai Suhe. Juhua yang abadi menjadi sangat terkenal berkat senjata ajaib ini, kata beruang besar berambut kuning. Long Wei terkejut saat mendengar ini. Sayang, oh sayang. Dibandingkan dengan gulungan Suhe, lampu api ilahi Kingxi jauh lebih rendah. Pernahkah kau dengar bahwa itu adalah sungai kuno, Suhe, sebelum 3000 dunia besar tercipta? Segel 9 alam dibuat oleh Juhua yang abadi setelah ia menjelajahi 9 dunia dan mengumpulkan sejumlah besar esensi material, yang kemudian dikumpulkan menjadi sebuah segel besar. Segel ini, tentu saja, digunakan untuk menghancurkan berbagai hal. Material berharga yang tak terhitung jumlahnya dikonsumsi, dan semuanya ditumpuk menjadi segel abadi kelas atas ini. Ketika Juhua yang abadi sudah dewasa, ia senang menggunakan segel ini untuk menghancurkan orang. Pedang Seribu Sapi tercipta ketika Juhua Xianren bertemu dengan 1000 pedang Xianren. Keduanya berimbang. Juhua Xianren membunuh 1000 pedang Xianren dan memperoleh ratusan pedang terbang berharga dengan imbalan material dan harta berharga yang dikumpulkan di masa lalu. Ia akhirnya menciptakan pedang terbang ini. Juhua Xianren juga seorang dewa pedang. Hal terpenting bagi seorang dewa pedang adalah pedang terbang. Pedang 1000 sapi juga menjadi dasar bagi Juhua Xianren untuk mendominasi dunia. Long Wei terpesona dengan apa yang didengarnya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Di mana gulungan Suhe dan segel 9 alam? Dengarkan aku. Beruang kuning besar itu melanjutkan, aku tidak akan mengambil 2 senjata ajaib tingkat abadi itu. Ketika aku mengikuti guru, aku melihat lebih banyak harta daripada yang pernah kau dengar. Long Wei berkedip. Juhua yang abadi meninggalkan 3 senjata ajaib tingkat abadi ini setelah kematiannya. Ketika dia meninggal, zaman dewa dan iblis baru saja berakhir. Miliaran tahun yang panjang ini terlalu membosankan. Aku tidak bisa begitu saja bermain-main dengan senjata ajaib peninggalan sang guru. Adapun harta karun peninggalan Juhua yang abadi, aku mengambilnya, memurnikannya, dan mengubahnya. Pemurnian dan transformasi? Long Wei terkejut. Pedang 1000 banteng, gulungan lukisan Suhe, dan segel 9 alam semuanya cukup bagus, tetapi tidak bermutu tinggi atau benar-benar kuat. Beruang rambut kuning berkata, terutama segel 9 alam, yang merupakan hasil produksi terburuk. Benar-benar membuang-buang material berharga yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk membuat satu segel besar ini. Jadi, aku melelehkan segel 9 alam sepenuhnya, mengekstrak esensi sejatinya, dan perlahan-lahan menghabiskan 360 juta tahun untuk mengintegrasikannya sepenuhnya ke dalam pedang 1000 banteng. Upaya jangka panjang ini telah menghasilkan transformasi kualitatif pada pedang 1000 banteng, tanpa merusak kekuatan asli pedang 1000 banteng itu sendiri. Long Wei berkedip. 360 juta tahun? Bahkan makhluk surgawi pun tak akan berani melakukan itu. Aku menemukan bahwa gulungan sungai Su juga cukup buruk. Beruang berambut kuning itu menggelengkan kepalanya, sungai Su kuno baru saja disempurnakan menjadi sepotong langit dan bumi. Membawa musuh ke dunia ini untuk berperang, sungguh ide yang buruk. Aku langsung menghancurkan gulungan sungai Su, mengeluarkan sungai Su dari dalamnya, lalu menyempurnakan sungai Su menjadi gambar pedang, dan juga mengintegrasikannya ke dalam pedang Qian Niu. Beruang besar berambut kuning itu sangat bangga. Ini benar-benar harta karun. Pedang 1000 sapi adalah senjata pedang, jadi seharusnya sangat tajam. Setelah menambahkan esensi segel 9 alam, kekuatan pedang 1000 sapi telah meningkat pesat. Pedang ini jelas merupakan senjata sihir tingkat atas dari tingkat abadi. Setelah mengintegrasikan peta pedang Suhe, pedang Qian Niu memiliki peta pedang Suhe. Begitu pedang itu dihunus, sungai Suhe kuno akan muncul dalam radius 1000 mil. Dengan berkah sungai Suhe, kekuatannya akan meroket. Sebelumnya, gulungan Suhe yang terpisah harus mengumpulkan musuh, tetapi sekarang pedang Qian Niu tidak perlu mengumpulkan musuh. Begitu pedang itu dihunus, ribuan mil sungai Suhe akan langsung muncul. Beruang besar berambut kuning itu berkata dengan bangga, "Ceka-ceka, makhluk-makhluk kuat di 3 alam itu menggunakan pedang abadi yang murni. Pedang abadi mana yang tidak memiliki peta pedang? Apakah pedang abadi tanpa peta pedang dianggap sebagai pedang abadi?" Long Wei tertegun. 3 senjata sihir tingkat keabadian yang agung telah digabungkan menjadi satu. Kini pedang Qian Niu telah disingkapkan, dan diagram pedang Suhe telah muncul. Energi pedangnya begitu kuat hingga mampu menempuh jarak ribuan mil dan tak tertandingi. Beruang berambut kuning itu sangat puas dengan dirinya sendiri. Ini benar-benar senjata sihir tingkat keabadian terbaik. 3 senjata sihir tingkat keabadian yang kusempurnakan dan kuubah bahkan tidak sehebat itu.
Butuh ratusan juta tahun bagiku untuk membuatnya, jadi aku tidak akan repot-repot denganmu. Pedang 1000 banteng. Teriak beruang besar berambut kuning. Ini dia, jawab banteng tua hitam itu, dan tiba-tiba sebuah pedang terbang hitam melesat dari gunung harta karun yang tingginya ratusan kaki. Begitu pedang terbang itu melesat, terdengar suara gemericik air, seolah-olah ada sungai kuno yang mengalir samar-samar, lalu bayangan sungai yang samar-samar muncul di sekitarnya. Saat bayangan sungai itu muncul, ruang seakan membeku, dan Long Wei pun merasakan adanya tekanan. Pedang terbang hitam yang tampak biasa saja membuat seluruh gunung harta karun di sebelahnya tampak pucat jika dibandingkan. Swoosh! Sapi tua hitam itu segera berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menghantam pedang terbang hitam itu. Long Wei, lihat aku. Apa aku sangat kuat? Pedang terbang hitam itu melayang di udara. Dan pada saat yang sama, suara sapi tua bergema di aula. Long Wei tiba-tiba berseru, kau, bagaimana kau bisa bergerak? Bagaimana senjata ajaib bisa bergerak? Senjata ajaib hanyalah benda mati. Bagaimana mungkin ia bergerak tanpa kendali pemiliknya? Sekalipun senjata sihir tingkat abadi melahirkan roh senjata sihir, seharusnya tidak bisa bergerak. Misalnya, lampu api ilahi rambut hijau, sebelumnya tidak bisa bergerak sama sekali. Ia hanya bisa memobilisasi api untuk melawan Sue Hongi, tetapi tetap saja direbut paksa oleh Sue Hongi. Siapa bilang senjata ajaib tidak bisa bergerak? Tanya beruang besar berambut kuning di sampingnya. Senjata ajaib seperti piur yang bisa naik ke langit dan masuk ke tanah. Senjata ajaib yang murni, itu adalah eksistensi pada tingkat yang lebih tinggi daripada senjata sihir tingkat abadi, dan itu terlalu jauh. Setahu saya, senjata sihir tingkat abadi tidak bisa dipindahkan. Long Wei berkata, saya pernah membacanya di buku, dan saya juga pernah mengatakan sebelumnya bahwa setelah membunuh Sue Hongi di rumah abadi Wujiang, saya juga mendapatkan senjata sihir tingkat abadi. Maksudmu lampu api ilahi rambut hijau? Beruang berambut kuning itu menggelengkan kepalanya dengan jijik. Itu hanya makhluk abadi tingkat rendah. Memang benar hampir semua senjata sihir abadi tidak bisa bergerak sendiri. Bahkan senjata sihir abadi terbaik pun jarang bisa bergerak. Tapi pedang 1000 sapi adalah yang terbaik dari yang terbaik. Spiritualitas dan kekuatannya dapat menyaingi senjata sihir yang murni yang lebih lemah. Dengan spiritualitas yang begitu kuat dan senjata sihir yang begitu murni, ia secara alami dapat bergerak sendiri. Tapi tanpa kendali sang master, kekuatannya sangat kecil. Jika jiwa keduamu meledak dengan seluruh kekuatannya, kau bisa menekannya. Long Wei diam-diam terkejut. Jiwa kedua adalah jiwa akhir, dan formasi pedang Xiaoqian, dikombinasikan dengan alam jalan agung, dan jalan hujan, benar-benar sebanding dengan para dewa yang tersebar. Kekuatan para dewa yang tersebar hanya dapat menekan harta abadi tanpa pemilik. Sebelumnya, lampu api ilahi Kingxi ditekan oleh kekuatan Sue Hongi. Long Wei, berlatihlah dengan baik. Setelah kau menjadi manusia abadi, aku bisa pergi dan membunuh orang di mana saja. Hahaha. Aku, Qian Niu, bisa menguasai dunia lagi. Pedang terbang hitam itu jatuh, dan banteng tua hitam itu keluar dari pedangnya. Banteng tua hitam itu sangat gembira, tetapi kemudian ia merasa kecewa. Sayang sekali Zhu Hua sudah tidak ada lagi di sini. Senjata ajaib itu mempunyai arti khusus bagi pemilik generasi pertama, yang seperti orang tua atau saudaranya. Mungkin senior Zhu Hua telah bereinkarnasi. Long Wei merasakan kehilangan banteng tua hitam itu. Jangan menghiburku. Zhu Hua sudah mati miliaran tahun. Bahkan jika dia bereinkarnasi, aku tidak tahu berapa kali dia bereinkarnasi. Sapi tua hitam itu mendesah. Long Wei tidak terburu-buru meninggalkan Kabupaten Anchan. Lagi pula, konferensi takdir abadi masih 3 tahun lagi. Sebaliknya, ia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi di Istana Air. Lagi pula, setelah mencapai ranah dao besar, dan menguasai dao lengkap, jalan air hujan, Long Wei juga perlu segera mengubah semua ini menjadi kekuatannya sendiri untuk membuat dirinya lebih kuat. Waktu berlalu dengan cepat, dan lebih dari setahun telah berlalu dalam sekejap mata. Musim dingin. Di dalam aula bintang Istana Air, aula bintang merupakan ruang tersendiri dan sangat luas. Long Wei terlihat berjalan di udara, lalu menghilang begitu saja. Kemudian, riak-riak muncul di angkasa lebih dari 10 mil jauhnya, dan Long Wei muncul kembali. Kuas, kuas, kuas. Long Wei muncul dan menghilang lagi, bergerak lagi dan lagi. Selesai, selesai. Sapi tua hitam yang tergeletak di luar rumah beratap jerami itu berdiri dengan gembira dan berteriak. Long Wei, akhirnya kau menemukan metode teleportasi. Butuh waktu lebih dari setahun bagiku untuk memahaminya. Long Wei, yang berada di kejauhan, sudah tiba di pintu pondok jerami itu dengan cepat, dan melanjutkan, aku sangat malu. Pergeseran kekosongan adalah fondasi dari fondasi, jalan agung langit dan bumi. Jalan langit dan bumi juga dapat disebut jalan luar angkasa. Seperti ular hijau langit, berkat bakatnya,
Ia dapat melakukan Void Shuttle pada tahap makhluk bawaan. Void Shuttle ini sebenarnya adalah teleportasi Void. Namun, sangat sulit bagi kultivator biasa untuk memahami Void teleportasi. Lagi pula, ini juga merupakan pintu masuk menuju jalan yang hebat. Sebagian besar Wanxiang Zenren secara khusus membeli jimat teleportasi kecil untuk disimpan. Akan tetapi, sebagian besar makhluk abadi dan makhluk abadi di bumi dapat melakukan teleportasi hampa. Hal ini karena para makhluk abadi dan makhluk abadi duniawi umumnya telah menguasai satu jalur lengkap. Selama mereka menguasai satu jalur lengkap, mereka dapat mengendalikan dunia. Suatu pikiran muncul di benak saya. Kekuatan Tao turun, dan dunia pun terkendali. Saat mengendalikan dunia, praktisi akan merasakan Dao langit dan bumi dengan sangat jelas. Semakin jernih persepsi ruang, tentu saja, seiring waktu, Anda akan mampu memahami pergerakan ruang. Oleh karena itu, tidak peduli jalur lengkap mana yang dikuasai oleh para dewa atau dewa duniawi, mereka hampir semuanya dapat memahami teleportasi kekosongan. Satu-satunya perbedaan adalah lamanya waktu yang dihabiskan. Wow! Seekor beruang besar berambut kuning tiba-tiba muncul di sebelahnya. Long Wei, kata beruang besar berambut kuning. Senior, jawab Long Wei. Beruang besar berambut kuning itu mengangguk puas. Latihan yang melelahkan selama setahun terakhir dan tekanan tak terlihat dari keluarga Xiao Yan memang telah membuat Long Wei mencapai kemajuan pesat. Kau telah sepenuhnya mengintegrasikan jalan hujan ke dalam jalan pedang. Ilmu pedangmu hampir sempurna pada tahap ini. Beruang berambut kuning berkata, tapi seorang kultivator tidak bisa menjadi makhluk surgawi hanya dengan bermeditasi. Kau tidak bisa menembus penghalang jalan api berapi-api dan jalan angin deras. Itu karena kau telah bermeditasi dan tidak pernah keluar untuk mengasah kemampuanmu. Sekarang, saatnya kau keluar. Long Wei mengangguk sedikit. Akhir-akhir ini dia juga merasakan suatu keinginan dalam hatinya. Keinginan terhadap dunia luar, keinginan untuk bertarung, dan keinginan untuk diredakan. Saat itu tengah hari di musim dingin, tetapi langit mendung dan butiran-butiran salju sebesar bulu angsa beterbangan. Wow! Seorang pemuda berkulit binatang tiba-tiba muncul di Pulau Mingxin. Ia berbalik dan melihat sekeliling. Pulau itu telah hancur. Lagi pula, tempat ini diawasi oleh para kultivator abadi yang dikirim oleh Xiao Yanong. Bahkan ayah kandung Xiao Yanong datang ke sini secara khusus. Karena tidak dapat menyerang kota Wanjian, ia menghancurkan semua bangunan di Pulau Mingxin di Danau Yishe dengan amarah. Suatu hari nanti, aku pasti akan membangun kembali Pulau Mingxin, kata Long Wei lembut. Long Wei, saatnya pergi. Sebentar lagi, para kultivator dari keluarga Xiao Yan akan datang ke sini untuk berpatroli. Sebuah suara terdengar di benak Long Wei. Itu adalah suara roh Istana Air. Kini Istana Air digendong oleh Long Wei. Ya. Long Wei mengangguk. Aku menatap ke langit. Kepingan salju mengambang di langit. Ingat terakhir kali aku meninggalkan Yanshan ke Kabupaten Anchan. Saat itu juga musim dingin yang dingin. Dan kali ini juga musim dingin yang dingin. Long Wei menggelengkan kepala dan tersenyum, lalu melangkah dan menghilang tepat di Pulau Mingxin. Tunggu sebentar. Wah, sebuah kapal perang menderu di angkasa, menghancurkan gelombang udara. Di atas kapal perang tersebut berdiri sekelompok kultivator abadi yang mengenakan baju zirah. Klan Xiao yang mengirimkan pendeta Tao Yuanshen dan banyak prajurit lainnya untuk memantau area Danau Yishe. Pendeta Tao Yuanshen akan memindai area tersebut dengan indera spiritualnya dari waktu ke waktu setiap hari untuk menghindari kebingungan akibat formasi-formasi yang memengaruhi indera spiritual. Pada saat yang sama, ia juga memerintahkan prajurit untuk berpatroli secara langsung guna memastikan tidak ada kelalaian. Kota Wanjian masih ramai di bawah salju tebal. Saat ini, kota Wanjian adalah pusat Gunung Yanshan. Jadi wajar saja jika kota itu makmur. Lalu, bagaimana dengan permusuhan antara klan Xiaoyan dan klan Long? Mereka yang berjualan dan bepergian antar kota di Gunung Yanshan semuanya manusia biasa. Para kultivator abadi yang ditempatkan di sini oleh klan Xiaoyan enggan menyerang manusia biasa, karena itu akan terlalu berdosa. Di sebuah gang di kota Wanjian, riak-riak muncul di angkasa, dan Long Wei muncul begitu saja. Meskipun ada beberapa manusia di gang, mereka sepertinya tidak melihat Long Wei. Trik kecil ini masih berguna bagi manusia. Long Wei merasakannya dan terkejut. Kota Wanjian ini sungguh. Rekan Taois Long Wei. Gelombang kesadaran spiritual datang. Duo He abadi. Long Wei melangkah, berubah menjadi embusan angin, dan menghilang. Rumah tuan kota merupakan inti kota Wanjian dan juga pusat kota. Di sebuah halaman, Duo He abadi dan Wu Sui abadi sedang duduk di sana. Tiba-tiba angin bertiup dan Long Wei muncul. Pemilik. Ning Er. Dua sosok lain muncul hampir seketika. Mereka adalah Bai Shuize dan Xiao Qing. Ketika Long Wei pindah ke kota Wanjian, Paman Bai dan Xiao Qing sudah merasakannya. Tuan, sudah lebih dari setahun. Xiao Qing berubah menjadi ular hijau kecil dan langsung melilit lengan Long Wei.
Ular itu mengangkat kepala ular kecilnya dan berbicara dalam bahasa manusia. Saya sudah sangat khawatir selama lebih dari setahun. Pasukan klan Xiao yang sering berpatroli dan menyelidiki di luar. Untungnya, saya selalu bisa merasakan bahwa Tuan masih hidup. Kalau tidak, saya khawatir saya tidak bisa tidur. Bai Shuize juga menatap Long Wei. Dia juga mengkhawatirkannya. Paman Bai, Xiao Qing. Long Wei tersenyum, klan Xiao yang tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Duohe abadi, Wu Sui abadi. Long Wei menoleh ke arah dua iblis abadi yang berdiri dan berkata sambil tersenyum. Aku tak menyangka setelah lebih dari setahun sejak terakhir kali aku datang ke sini. Kota Wanjian ini telah diubah menjadi tembok besi olehmu. Ada lebih dari 100 formasi saja. Aku bahkan tak bisa berteleportasi ke pusat kota. Lagi pula, kau menemukanku begitu aku masuk. Tempat ini bahkan lebih dijaga ketat daripada gerbang gunung beberapa sekte. Duohe abadi mengangguk dan berkata, ini adalah inti dari klan Long Mu, dan disinilah klan iblis rumah abadiku berkumpul. Tentu saja, kita tidak boleh gegabah. Kami, klan iblis rumah abadi, juga telah berusaha sebaik mungkin untuk membentuk banyak formasi. Selama seorang kultivator masuk, kita akan dapat segera menemukannya. Ini adalah rumah keluarga Long Mu, dan juga akan menjadi rumah klan iblis kita selama 1000 tahun ke depan. Dewa Wu Sui tersenyum. Long Wei juga menghela napas lega. Itu adalah keputusan yang tepat untuk mengundang suku iblis. Bukan hanya itu. Duohe abadi tersenyum, klan iblis rumah abadiku memiliki lebih banyak makhluk bawaan. Aku telah mengirim puluhan ribu makhluk dan monster bawaan ini, dan mereka sekarang tersebar di seluruh Yanshan. Ini juga membuat semua manusia di Yanshan terkendali. Dengan begitu, akan sulit bagi klan Xiao Yan untuk membantai manusia. Long Wei mengangguk. Membunuh manusia fana adalah dosa besar, tetapi karena makhluk bawaan belum memulai jalur kultivasi keabadian, dosa yang mereka lakukan dengan membunuh manusia fana jauh lebih kecil. Bahkan puluhan ribu monster bawaan dapat melawan makhluk bawaan yang dikirim oleh Xiaoyan. Ini juga hasil diskusi antara ketua klan Long Jiuhuo dan kami. Ketua klan khawatir klan Xiaoyan akan membantai manusia biasa dengan sembarangan. Duohe Immortal berkata, sebenarnya, saya rasa ketua klan terlalu khawatir. Lagi pula, klan Xiaoyan adalah klan besar yang telah diwariskan turun-temurun selama bertahun-tahun. Klan sebesar itu sangat mementingkan keberuntungannya sendiri. Sekalipun mereka mengirim beberapa makhluk bawaan untuk membantai manusia, tetap saja akan ada dosa yang menjerat seluruh klan Xiaoyan, yang memengaruhi keberuntungan suku. Meskipun dampaknya terhadap seluruh suku tidak akan terlalu besar, suku kuno ini sangat mementingkan keberuntungan dan tidak akan pernah mengorbankan keberuntungan sukunya sendiri demi hal kecil untuk melampiaskan amarah. Long Wei mengangguk. Keberuntungan tidak dapat dilihat atau disentuh, tetapi ada. Mereka yang beruntung secara alami dicintai oleh langit dan bumi. Misalnya, dinasti Xia Agung membentuk pengawal Yinglong, yang tugas utamanya adalah terus-menerus memburu para pendosa, dan melalui cara-cara tersebut, mereka terus-menerus meningkatkan keberuntungan dinasti Xia Agung. Maaf merepotkanmu dengan urusan keluarga Longku. Long Wei berkata, aku masih harus bertemu ketua klan dan yang lainnya. Aku akan langsung meninggalkan kota Wanjian nanti. Aku khawatir kita tidak akan bertemu lagi selama bertahun-tahun. Rekan Taois Long Wei, harap berhati-hati, kata Dewa Wusui dan Dewa Duohi. Ya. Long Wei mengangguk. Dia segera membawa Paman Bai dan Xiao Qing untuk menemui pemimpin klan dan yang lainnya. Ji Jiuhuo dan yang lainnya tidak tahu Long Wei akan datang. Dan segera, di bawah pengaruh indera spiritual Long Wei, Long Jiuhuo, Nenek Qing, Long Liuzhen, Long Wei, Paman Bai, dan Xiao Qing berkumpul di aula yang tenang. Boom, pintu istana ditutup. Ji Jiuhuo, Nenek Qing, dan Long Liuzhen semua menatap Long Wei dan menutup pintu untuk membicarakan sesuatu. Pasti ada sesuatu yang penting. Long Wei juga melepaskan indera spiritualnya, menyebar dengan kewaspadaan yang luar biasa. Aku akan segera meninggalkan kota Wanjian. Aku tidak tahu berapa lama aku akan pergi kali ini, dan aku tidak tahu apakah aku bisa kembali, kata Long Wei. Long Wei, jangan bilang begitu. Kamu pasti akan kembali, kata Long Jiuhuo. Long Wei tersenyum dan berkata, baiklah, aku pasti akan kembali. Sebelum aku pergi, ada beberapa hal yang ingin kuberikan padamu. Hah? Long Jiuhuo dan yang lainnya bingung. Long Wei melambaikan tangannya, dan tiba-tiba tumpukan senjata ajaib yang padat muncul di tanah, termasuk pedang, tombak, kop, jarum, tongkat, segel, pita sutra, pengocok, dan senjata ajaib lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Apa ini? Long Jiuhuo dan yang lainnya menahan napas. Long Wei melambaikan tangannya lagi, dan hampir 1000 harta muncul di tanah. Dengan lambaian tangannya yang lain, lebih dari 10 harta muncul lagi. Ada lebih dari 10.000 senjata sihir tingkat manusia, lebih dari 900 senjata sihir tingkat bumi, dan 12 senjata sihir tingkat surga di sini. Long Wei berkata,
Bahkan jika keluarga Longku memiliki beberapa Taoist Yuan Shen dan sekelompok Wanxiang Zhenren, senjata-senjata sihir ini sudah cukup. Cukup. Kebanyakan senjata ajaib para kultivator abadi diperoleh sendiri saat mereka berkelana. Long Jiuhuolian berkata, suku ini hanya bisa membantu sedikit. Bagaimana kau bisa mendapatkan begitu banyak senjata ajaib, Ning Er? Long Wei tidak mengatakan apa-apa dan melambaikan tangannya lagi. Sejumlah besar ramuan, bahan spiritual, dan harta karun lainnya muncul di dekatnya. Ini beberapa elisir dan material berharga. Long Wei berkata, untuk beberapa elisir umum dari makhluk abadi, kalian bisa mencarinya di buku. Sedangkan untuk elisir dan material spiritual yang paling berharga dan langka, aku juga sudah menyusun buku untuk memperkenalkannya. Jangan main-main dengan elisir ini. Lagi pula, beberapa di antaranya beracun. Hal ini membuat Long Jiuhuo dan yang lainnya menahan napas. Semua harta karun ini adalah benda-benda eksternal. Long Wei melambaikan tangannya dengan hikmat, dan tiba-tiba buku-buku yang tak terhitung jumlahnya muncul di aula, bahkan memenuhi sebagian besar aula, dan menumpuk setinggi lebih dari 3 meter. Inilah dasar-dasarnya. Ini semua kitab suci Tao. Long Wei berkata, kitab-kitab ini mencakup segalanya. Saya khawatir jumlahnya bahkan lebih banyak daripada Gunung Naga Salju. Dia membunuh Sui Hongyi dan Xiao Yanong, dan bahkan mendapatkan harta Tao mereka di Wujiang Immortal Mansion. Yang terpenting adalah 18 set ini. Long Wei melambaikan tangannya lagi. Berikut adalah metode pemurnian ki tingkat abadi, metode ilahi dan magis, kekuatan magis, dan pikiran ilahi. Long Wei berkata, ini semua adalah metode berharga yang diperoleh para dewa abadi. Beberapa metode ini bahkan tidak tersedia di Akademi Hitam Putih. Ji Jiuhuo, Long Liu Zhen, dan Nenek King benar-benar tercengang. Kekuatan supranatural, seni rahasia pikiran ilahi, itu hanyalah beberapa harta karun Tao yang berharga dalam legenda. Faktanya, harta karun Tao yang berharga ini berasal dari Wujiang Immortal Mansion dan Juhua Immortal. Lagi pula, Juhua Immortal telah hidup selama jutaan tahun, dan kekuatan tempurnya jelas berada di level makhluk surgawi. Ia juga telah memperoleh banyak harta karun Tao. Ini berarti harta karun Tao keluarga Long berasal dari gabungan Wujiang Immortal dan Juhua Immortal. Juhua yang abadi adalah seorang pengembara tunggal, jadi koleksi Tao yang ditinggalkannya semuanya merupakan koleksi yang bagus, sedangkan yang terburuk diantaranya adalah yang memiliki peringkat surgawi. 18 set terakhir yang kuberikan padamu, kata Long Wei dengan sungguh-sungguh, jangan diwariskan sembarangan. Mereka adalah inti dari keluarga Long kita dan harapan bagi kemakmuran keluarga Long kita. Kapan mereka harus diwariskan? Kepada siapa mereka harus diwariskan? Aku juga telah menulis sebuah buku untuk memberimu beberapa saran. Long Wei menyerahkan buku itu langsung kepada Long Liu Zhen. Ji Liu Zhen menerimanya dengan gemetar. Dia benar-benar terkejut. Kekuatan-kekuatan ini mungkin tidak sebaik yang telah dikumpulkan Akademi Hitam Putih selama bertahun-tahun, tetapi mereka jelas jauh lebih unggul daripada Gunung Naga Salju, cukup untuk masuk dalam 10 besar kekuatan di Anchan. Khususnya, beberapa dari mereka memiliki kekuatan magis dan teknik rahasia yang tidak dimiliki kekuatan lain. Wow! Long Wei melambaikan tangannya lagi, dan patung-patung tiba-tiba muncul di dekatnya. Hanya ada 9 boneka, dan semuanya adalah boneka Qiongqi. Tuan, kata ke-9 boneka itu dengan hormat kepada Long Wei. 36 boneka Qiongqi dan seorang pria berbaju hitam yang ia peroleh di rumah abadi ujian dibongkar dan direkonstruksi oleh beruang berambut kuning. Dan akhirnya 18 boneka Qiongqi tercipta. Sedangkan pria berbaju hitam, ia benar-benar telah tamat dan tak ada lagi. Setelah transformasi, masing-masing dari 18 boneka memiliki kekuatan tempur seorang pengembara abadi, dan 9 diantaranya dapat membentuk formasi 9 surga. Bahkan jiwa kedua Long Wei pun terjerat untuk waktu yang lama dan sulit untuk menentukan pemenangnya meskipun ia berusaha sekuat tenaga. Masing-masing dari 9 boneka ini memiliki kekuatan tempur yang mendekati seorang dewa abadi. Akan sangat sulit bagi salah satu dari mereka untuk membunuh roh primordial Tao sendirian. Long Wei berkata, tapi begitu ke-9 boneka ini bergabung membentuk formasi boneka, membunuh roh primordial Tao akan seperti membunuh ayam. Ini juga akan menjadi kartu truf terakhir keluarga Longku. Masing-masing dari mereka berisi formasi pengumpulan Yuan, yang dapat mengumpulkan Yuan Ki langit dan bumi menjadi cairan Yuan. Jadi kau tidak perlu menyediakan cairan Yuan. Tapi ingat, jangan terlalu sering menggunakannya. Setelah cairan Yuan mereka habis, mereka tidak akan bisa bertarung. Kau bisa langsung bertanya kepada boneka-boneka ini berapa lama cairan Yuan mereka bisa bertahan. Membunuh pendeta Tao itu seperti membunuh telur ayam. Long Jiuhuo, Long Liu Zhen, dan Nenek King saling berpandangan. Mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkira. Long Wei, kata Long Jiuhuolian, aku juga tahu tentang boneka. Boneka sekuat itu sangat berharga. Lebih baik mereka mengikutimu. Kau berada dalam bahaya besar di luar sana. Boneka-boneka ini akan sangat membantumu. Membunuh pendeta Tao itu seperti membunuh ayam, kata Long Wei.
Ji Jiuhuo dan yang lainnya tercengang. Ini terlalu kejam. Berani mengatakan ini, artinya Long Wei benar-benar memiliki kekuatan bertarung sejati seperti seorang abadi yang tersebar. Sebenarnya, tubuh Long Wei tidak sekuat itu, tetapi jiwa keduanya pasti sangat kuat. Cepat simpan ini, kata Long Wei. Baik, Liu Zhen, cepat simpan, kata Long Jiuhuo. Ji Liu Zhen pun mengangguk harta karun ini tidak bisa dibawa keluar dari kota Wanjian, bahkan dari istana penguasa kota sekalipun. Harta karun ini harus dijaga oleh 9 boneka abadi yang tersebar ini. Segala sesuatunya sudah diatur. Pintu istana terbuka. Long Wei, bersama Paman Bai dan Xiao Qing, berubah menjadi embusan angin dan melayang ke langit lalu menghilang. Ji Liu Zhen, Long Jiuhuo, dan Nenek Ying menatap ke langit. Keluarga Longku sudah berdiri kokoh. Asal kita diberi cukup waktu, kita pasti akan menjadi penguasa Kabupaten Anchan. Long Jiuhuo bergumam dalam hati. Meskipun waktuku akan tiba, itu sudah cukup. Sudah cukup. Bahkan jika aku mati sekarang, itu sepadan. Yi Chuan. Aku tahu putramu hebat, tapi aku tidak tahu dia sehebat ini. Kau telah membesarkan putra yang baik. Ji Liu Zhen dan Nenek Ying juga gembira dan terkejut. Mereka semua mengerti berkat apa yang Long Wei tinggalkan hari ini, fondasi kemakmuran keluarga Long sudah ada di sana. Bagai benih yang telah memasuki tanah, menunggu untuk bertunas dan tumbuh. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah waktu. Di pegunungan Chilong cabang Ying Long Wei, seorang lelaki tua berjubah putih duduk bersila di samping susunan teleportasi berbentuk menara besar, menunggu dalam diam. Sepertinya klan Xiao yang sangat membenci Long Wei. Mereka telah meminta kita untuk mengawasinya. Jika kita menemukan Long Wei, kita harus segera memberitahu mereka. 10 pelayan di samping susunan teleportasi mengobrol dan tertawa pelan. Tapi mereka tetap mengirim seorang pengawal Yinglong dari klan Xiao Yan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Sudah lebih dari setahun. Long Wei pasti sudah lama meninggalkan Kabupaten Anchan. Bagaimana mungkin pengawal Yinglong dari klan Xiaoyan ini masih di sini dengan bodohnya? Konon, Long Wei membunuh putra Xiaoyan, Xiao Yanong. Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak marah? Kabupaten Anchan kami adalah kampung halaman Long Wei, dan susunan teleportasi kami adalah yang terbesar di Kabupaten Anchan, yang dapat digunakan untuk berteleportasi ke berbagai tempat di dinasti Xia Agung. Kami harus tinggal di sini untuk waktu yang lama. Tepat saat ke-10 pelayan tengah berdiskusi, susunan teleportasi tiba-tiba menyala. Seseorang datang. Ke-10 pelayan itu menoleh. Lelaki tua berjubah putih yang sedari tadi duduk bersila juga membuka matanya karena kebiasaan. Ia sudah menunggu di sini terlalu lama, dan ia akan memperhatikan setiap kali susunan teleportasi menyala atau seseorang mengambil susunan teleportasi itu. Berdengung. Seorang pemuda berkulit binatang muncul dalam susunan teleportasi. Ada seekor ular hijau kecil di lengannya dan seekor anjing besar seputih salju di sampingnya. Long Wei. Seru 10 pelayan yang bertugas menjaga susunan teleportasi dan lelaki tua berjubah putih yang duduk bersila di kejauhan. Anak laki-laki berkulit binatang, ular hijau, anjing putih besar, ini terlalu standar. Citra Long Wei yang sesungguhnya. Apakah dia Long Wei? Pria tua berjubah putih itu tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada 10 pelayan yang menjaga formasi. Menurut pikirannya, bahkan jika Long Wei benar-benar mengambil formasi teleportasi, dia pasti sangat tertutup. Misalnya, dia mengubah penampilannya, menyingkirkan makhluk rohnya untuk sementara waktu agar tidak ada yang bisa melihatnya, dan berganti pakaian. Namun ketika Long Wei muncul tanpa penyamaran, dia merasa agak tak percaya. Mungkinkah itu palsu? Pikiran itu muncul di benak lelaki tua berjubah putih itu. Itu dia Long Wei. 10 pelayan yang menjaga susunan teleportasi itu semua angkat bicara. Kami sudah melihatnya beberapa kali, tidak diragukan lagi. Ya, saya Long Wei. Anak laki-laki berbaju kulit binatang berdiri di susunan teleportasi, matanya tertuju pada 10 pelayan. Ke-10 pelayan itu begitu ketakutan hingga mereka mundur beberapa langkah. Ini adalah cabang Garda Yinglong. Jika Long Wei berani membunuh seseorang, ia akan dicari dan diburu. Meskipun mereka tahu kemungkinan Long Wei bertindak sangat kecil, pikiran bahwa Long Wei sedang diburu oleh keluarga Xiaoyan dan mungkin akan melakukan apa saja tentu saja membuat ke-10 pelayan itu ketakutan. Semuanya, kata Long Wei, aku ingin pergi ke ibu kota Daxia. Tolong aktifkan susunan teleportasinya. Pergi ke ibu kota Daxia? 10 pelayan itu terkejut. Alih-alih melarikan diri ke tempat terpencil, dia malah menuju ke inti dinasti Xia besar. Kenapa kau tidak mengaktifkan susunan teleportasi? Teriak Long Wei. Oke. Ke-10 pelayan itu sedikit terkejut, lalu menjawab. Bagaimanapun, perseteruan antara Xiao Yan dan Long Wei adalah masalah pribadi. Long Wei masih anggota Garda Yinglong di permukaan. Jika dia ingin pergi ke ibu kota Daxia, mereka tidak bisa menghentikannya. Seketika, 10 pelayan mulai menyempurnakan susunan teleportasi. Tunggu, aku juga akan pergi ke ibu kota Daxia.
Pria tua berjubah putih itu pun berjalan mendekat dan langsung masuk ke dalam susunan teleportasi. Di dalam formasi, Long Wei dan lelaki tua berjubah putih saling memandang. Kau berani sekali, kata lelaki tua berjubah putih itu dengan suara rendah, baru setahun lebih, dan kau berani kembali ke Kabupaten Anchan. Ini kampung halamanku, kenapa aku tak berani pulang? Long Wei meliriknya, kau sudah menunggu di sini lebih dari setahun? Kau sungguh menyedihkan. Kekuatan orang ini sangat biasa saja. Indra spiritual Long Wei menyapu lelaki tua berjubah putih di depannya, dan ia memperkirakan lelaki tua berjubah putih itu pastilah seorang Wan Xiang Zhenren, atau sosok mengerikan yang jauh melampaui Long Wei dan membuat Long Wei tak menyadarinya. Dengan kesadaran spiritual dan kepekaan Long Wei saat ini terhadap Tao, agar dia tidak menyadari apapun, pihak lain setidaknya harus berada pada tingkat keabadian surgawi. Jelaslah, orang yang bersembunyi di sini bukanlah makhluk surgawi. Kau kembali ke Kabupaten Anchan, dan sekarang setelah keberadaanmu terungkap, kau ingin pergi ke ibu kota Daxia? Long Wei, kau tidak bisa melarikan diri. Siapapun yang ingin dibunuh keluarga Xiao Yanku pasti akan mati, kata lelaki tua berjubah putih itu. Oh, ya? Kalau begitu, datang dan bunuh aku, goda Long Wei. Kalian berdua, susunan teleportasinya sudah diatur. Kita akan berteleportasi ke ibu kota Daxia, kata ke-10 pelayan itu seraya mundur dari susunan teleportasi bersamaan. Tak lama kemudian susunan teleportasi itu menyala. Wow! Susunan teleportasi itu kosong, segalanya menghilang. Ibu kota Daxia adalah pusat dunia yang agung ini. Kota ini sungguh tempat orang baik dan jahat berbaur, dan orang-orang berkuasa berlimpah ruah. Baik dari segi skala kota maupun jumlah orang berkuasa di ibu kota Daxia, Kabupaten Anchan hanyalah kota kecil yang terpencil dibandingkan dengannya. Di ibu kota Daxia, terdapat sebuah gunung menjulang ribuan kilometer tingginya. Gunung ini juga merupakan gunung tertinggi di ibu kota, bernama Gunung Ilahi Yinglong. Gunung Yinglong adalah bangunan tertinggi. Bahkan istana Tianmang yang paling megah di kota kekaisaran sedikit lebih rendah darinya. Gunung Yinglong tingginya 10.000 mil, dan istana Tianmang di kota kekaisaran tingginya 9.999 mil. Keduanya adalah bangunan pertama dan kedua di ibu kota Daxia. Bahkan di seluruh dinasti Daxia, tidak ada bangunan yang lebih tinggi dari ini. Ya, bangunan, Gunung Yinglong sebenarnya adalah bangunan ajaib yang sangat besar. Di tengah Gunung Ilahi Yinglong, terdapat susunan teleportasi raksasa. Inilah pusat dunia besar ini. Setiap hari, makhluk yang tak terhitung jumlahnya tiba di sini melalui susunan teleportasi, dan bahkan makhluk dari dunia besar lainnya pun datang. Wow! Sekelompok orang tiba-tiba muncul di salah satu dari sekian banyak susunan teleportasi di tengah gunung. Mereka adalah seorang lelaki tua berjubah putih, seorang anak laki-laki berbalut kulit binatang, seekor ular hijau kecil, dan seekor anjing besar seputih salju. Dia Long Wei, cepat lapor. Begitu lelaki tua berjubah putih itu muncul, tatapannya tertuju pada dua prajurit berbaju besi di lereng bukit, dan ia bahkan mengirimkan suaranya. Kedua prajurit berbaju besi ini, diatur oleh keluarga Xiaoyan sepanjang tahun untuk menerima beberapa tamu Xiaoyan, DLL. Jining, kedua prajurit itu terkejut dan saling berpandangan, lalu salah satu dari mereka langsung terbang turun dari tengah gunung. Namun, Long Wei membawa Xiao Qing dan Paman Bai ke tepi tebing dengan santai. Mereka bisa sepenuhnya memandang ibu kota yang tak berujung di bawah. Melihat ke bawah dari tempat tinggi ini, bahkan tidak ada setitik pun awan atau kabut. Meskipun titik tengah ini tingginya 3.000 mil, bahkan tidak ada setitik pun awan atau kabut di bawahnya. Semuanya tampak sangat jelas. Tidak ada setitik debu pun, dan semuanya terlihat jelas. Melihat ke bawah, kita dapat melihat kota besar yang megah di bawahnya. Dan ujung kota itu sama sekali tak terlihat. Kita hanya dapat melihat samar-samar sebuah istana abadi yang menjulang tinggi dan besar di kejauhan. Di sanalah Kaisar Daxia biasanya tinggal. Istana Tianmang. Istana Tianmang menjulang setinggi 9.999 mil, dan keseluruhannya bagaikan senjata ajaib, memancarkan cahaya menyilaukan dari berbagai warna, termasuk emas, perak, merah, hijau, ungu. Banyak sinar cahaya menerangi seluruh ibu kota kerajaan. Pada saat yang sama, di puncak Istana Tianmang, awan mulai muncul sekitar 6.000 mil di atas, dan itu adalah lapisan awan merah yang tak tertandingi keindahannya. Kabarnya, Istana Tianmang di ibu kota Xia Agung tingginya 9.999 mil. 6.000 mil di atasnya terdapat awan merah, dan ada lapisan awan lain di atasnya, totalnya 9 lapisan awan. Dari segi kekuatan, istana ini bisa dibandingkan dengan Istana Yun Xiao di surga. Hari ini, saya melihatnya sungguh luar biasa. Long Wei terkesima. Terlalu tinggi. Konon, Istana Tianmang dan Gunung Yinglong keduanya adalah senjata ajaib. Seru Xiao Qing. Lihatlah cahaya tak berujung yang terpancar dari Istana Tianmang, dan keagungannya. Jika Istana Tianmang sebesar itu adalah senjata ajaib macam apa itu? Setidaknya setingkat abadi,
dan kemungkinan besar merupakan senjata ajaib yang murni, kata Long Wei lembut. Ayo, kita turun. Long Wei membawa Xiao Qing dan Paman Bai dan terbang langsung keluar dari lereng gunung. Panggilan. Terbang tertiup angin, memandangi ibu kota yang tak berujung, aku terperanjat. Ini bukanlah kota yang mungkin ada di dunia manusia, melainkan sesuatu yang hanya mungkin ada di surga. Legenda mengatakan bahwa Dong Yu, sang dewa abadi dari timur, pernah memimpin banyak dewa, dan iblis dari dunia untuk menyerang surga, memaksa surga menyerah dan bersatu kembali dengan kekasihnya. Long Wei mendesah, melihat momentum ibu kota Daxia, aku juga percaya bahwa kaisar dunia memiliki kekuatan seperti itu. Long Wei juga menemukannya. Dalam catatan tentang surga dan neraka di buku-buku, tampaknya tidak ada banyak rasa hormat terhadap kaisar surga. Rasanya seolah-olah kaisar dunia yang luas bisa berdialog setara dengan kaisar langit. Perasaan inilah yang dirasakan Long Wei setelah membaca banyak buku. Dia terbang menuruni gunung ilahi Yinglong dan mendarat di jalan panjang yang tampaknya dipenuhi awan dan kabut. Di jalan berkabut yang luas ini, sekilas, ada orang yang terbang dengan senjata ajaib, ada yang naik kereta perang, dan ada yang menunggangi binatang ajaib. Singkatnya, sekilas, tak ada seorang pun manusia yang berjalan di jalan itu. Long Wei menoleh dan melihat ke belakang. Di belakangnya terbentang Gunung Yinglong yang tak berujung. Gunung Yinglong sebenarnya sedikit lebih tinggi dari Istana Tianmang. Istana Tianmang adalah kediaman Kaisar Daxia, dan Gunung Yinglong hanyalah markas besar pengawal Yinglong. Mengapa statusnya begitu tinggi? Long Wei diam-diam bingung. Ada persyaratan ketat untuk ketinggian bangunan tersebut. Istana Tianmang tingginya 9.999 mil. Tidak ada seorang pun di kabupaten dan kota lain di dunia yang berani membangun gedung setinggi itu. Namun, Gunung Yinglong lebih tinggi darinya. Ini layak menjadi ibu kota, kata Long Wei. Ayo kita pergi dan melihat kota kekaisaran dulu. Long Wei tidak memikirkannya lagi. Ia langsung mengeluarkan sebuah kereta boneka, dengan kabut yang berputar-putar di sekelilingnya dan sebuah boneka naga hitam menariknya di depan. Kereta ini persis seperti yang ditinggalkan Xiao Yanong. Meskipun harta peninggalan Zhu Hua yang abadi jauh lebih banyak daripada milik Xiao Yanong, termasuk sebuah kereta abadi yang bagus, Long Wei berpikir lebih baik tidak mencolok. Wow! Kereta naga hitam itu melaju kencang. Long Wei duduk di atasnya, dengan ular hijau di satu sisi dan Bai Shuize di sisi lainnya. Tak lama kemudian kereta itu tiba di kaki kota kekaisaran. Tembok kota kekaisaran tingginya lebih dari 10.000 kaki, dengan gerbang raksasa, dan di gerbang itu terdapat 4 dewa dan iblis berbentuk manusia yang juga setinggi 10.000 kaki menjaga. Salah satu dari keempat dewa dan iblis ini berkulit merah menyala dan hidungnya menyemburkan api. Yang satu berwarna biru kehijauan dengan kabut di sekelilingnya, yang satu lagi bersinar keemasan dan matanya penuh dengan emas tajam. Yang satu lagi berwarna hitam pekat dengan ular raksasa melilit tubuhnya. 4 dewa dan iblis agung menjaga gerbang kota. Baik memasuki maupun meninggalkan kota kekaisaran, seseorang harus mendapatkan izin mereka. Ya Tuhan! Long Wei tak kuasa menahan gemetar kaget saat melihat para dewa dan iblis setinggi 4.000 kaki menjaga gerbang kota. Tuan, keempat dewa dan iblis ini terasa sama hebatnya dengan yang ada di gurun besar Gunung Yushan. Xiao Qing dan Paman Bai juga terkesima. Di ibu kota Daxia, di dalam rumah besar klan Xiaoyan. Patriark. Pria parubaya berbaju hijau itu bergegas masuk ke ruang kerja dan berlutut. Wajahnya penuh kegembiraan, kami menemukan Long Wei. Yu Shengong, yang sedang duduk di meja sambil membolak-balik buku, terkejut ketika mendengar ini, dan kemudian bertanya dengan heran apakah kamu menemukan Long Wei? Lebih dari setahun. Yu Shengong yang sezaman, di bawah perintah Patriark Xuanji, telah melacak Long Wei, tetapi Long Wei telah menghilang tanpa jejak. Yu Shengong bahkan berpikir bahwa Long Wei telah bersembunyi di dunia kecil maupun dunia besar lainnya. Ia bahkan berpikir bahwa ia mungkin tidak akan ditemukan selama 10 atau 20 tahun. Long Wei membunuh pewaris klan Xiaoyan dan masih bebas. Ini juga merupakan aib bagi klan Xiaoyan, tetapi apa yang bisa dilakukan klan Xiaoyan jika mereka tidak dapat menemukan Long Wei? Saya menemukannya lagi sekarang. Di mana? Tanya Yu Shengong Lian. Long Wei telah tiba di ibu kota Daxia, dan orang-orang kami mengikutinya sepanjang jalan, kata pria parubaya berpakaian hijau itu. Ibu kota Siaraya? Apakah kita sudah sampai di ibu kota? Tuan Yu mengerutkan kening. Ibu kota kerajaan dijaga ketat, dan yang benar-benar memegang kekuasaan absolut di ibu kota kerajaan adalah keluarga kerajaan Daxia. Ketika Long Wei tiba di ibu kota kerajaan Daxia, segalanya menjadi sulit baginya. Kita sudah sampai di ibu kota, dan pertempuran dilarang di ibu kota. Bagaimana kita bisa menghadapi Long Wei? Tuan Yu mengerutkan kening. Di beberapa wilayah lain, klan Xiao yang memiliki pengaruh yang kuat, tetapi di ibu kota Daxia, ada beberapa klan yang lebih kuat daripada klan Xiaoyan, dan ada juga klan Siamang, keluarga kerajaan Daxia, yang berada di posisi yang sangat dominan. Bahkan suku-suku kuat seperti klan Xiaoyan,
klan Zuan Shui, dan klan Tianong harus berhati-hati di depan keluarga kerajaan, klan Siamang. Kita harus mengikuti Long Wei dan mencari tahu keberadaannya. Tuan Yu memerintahkan, jangan lakukan apapun untuk saat ini, tunggu perintahku. Ya, jawab pria parubaya berbaju biru itu. Meskipun leluhur Xuanji telah memerintahkan agar Long Wei segera dibunuh jika dia ditemukan. Tapi ini ibu kota Daxia. Membunuh orang di ibu kota ini provokasi bagi keluarga kerajaan Daxia. Kecuali ada pembunuh bayaran yang dikirim, pembunuh bayaran yang tidak akan mengungkapkan identitas klan Xiaoyan bahkan jika mereka tertangkap. Seluruh ibu kota dijaga ketat. Jika terjadi pertempuran, garda kekaisaran Xia Agung mungkin akan tiba dalam sekejap. Tuan Yu berpikir, untuk membunuh Long Wei dalam sekejap, dan dia harus menjadi seorang pejuang maut, di mana aku bisa menemukan pejuang maut seperti itu? Long Wei telah memperoleh banyak harta dari Xiao Yanong. Long Wei kuat dalam dirinya sendiri, dan dengan beberapa harta pelindung, sulit bagi seorang pengembara abadi sekalipun untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Sulit untuk menemukan prajurit yang setia seperti itu. Pergilah menemui leluhur. Tuan Yushen tidak ragu lagi. Tak lama kemudian, 9 naga menarik kereta abadi, dan Dewa Yushen duduk di atas kereta abadi itu. Mereka meraung dan meninggalkan ibu kota Daxia, terbang menuju kehampaan biru. Long Wei memandang kota kekaisaran dengan rasa ingin tahu, dan juga memandang istana Tianmang dari kejauhan. Sayangnya, keempat dewa dan iblis sedang menjaga gerbang kota. Bagaimana mungkin Long Wei, dengan statusnya, memasuki kota kekaisaran? Kemudian ia pergi lagi dengan kereta naga hitam. Tuan, ada 3 orang yang mengikuti kita. Xiao Qing menoleh ke belakang. Long Wei duduk di kereta dan melirik ke belakang. Ada sebuah pesawat ulang-alik panjang di belakang mereka, dengan 3 orang, termasuk lelaki tua berjubah putih, di atasnya. Sebelumnya, hanya lelaki tua berjubah putih yang mengikuti mereka. Sekarang, ada 3 orang yang mengikuti mereka. Salah satunya adalah Pendeta Tao. Long Wei merasakan kesadaran ilahi datang dari belakang, dan segera menghancurkannya dengan kesadaran ilahinya sendiri. Ledakan. Kesadaran ilahi bertabrakan, dan pria jangkung dan kurus berbaju hijau di sisi lain tiba-tiba mengubah ekspresinya. Kesadaran ilahi Long Wei ini sangat kuat. Setelah kesadaran spiritual keduanya bertabrakan, 3 orang yang mengikuti di belakang tiba-tiba menjadi jauh lebih berperilaku baik dan tidak lagi memprovokasi Long Wei. Ning Er, kita mau kemana sekarang? Tanya Bai Shuize melalui telepati. Ayo pergi ke Gunung Tianbao. Long Wei juga berkomunikasi dengan pikirannya. Aku sudah mendapatkan banyak harta karun sebelumnya, dan jumlah senjata ajaibnya saja sudah luar biasa. Dengan begitu banyak senjata ajaib, aku harus pergi ke Gunung Tianbao untuk menukarnya dengan yuannya. Lalu menukarnya dengan beberapa harta karun yang kubutuhkan. Yang sangat dibutuhkan Long Wei sekarang adalah harta karun berisi saripati 5 elemen, agar ia dapat menggunakannya untuk berlatih putaran kedua 6 putaran memilih bintang. Wow! Kereta naga hitam itu melaju dengan kecepatan yang mengagumkan di sepanjang jalan yang lebar. Jalan-jalan di ibu kota Daxia sangat lebar, dan jalan-jalan utamanya diselimuti awan, sungguh menakjubkan. Beberapa jalan biasa juga dilapisi batu-batu langka dan aneh. Benar-benar layak menjadi markas besar Gunung Tianbao. Mata Long Wei berbinar saat ia memandang ke kejauhan. Pegunungan Tianbao di kota-kota kabupaten lain hanyalah cabangnya, dan Gunung Tianbao di ibu kota adalah intinya. Banyak harta karun langka ditempatkan di markas tersebut. Banyak dewa datang ke ibu kota Daxia khusus untuk membeli harta karun yang tidak bisa dibeli di tempat lain. Besar sekali. Mata Xiao Qing pun penuh dengan kegembiraan. Bai Shuize juga mendongak. Ia belum pernah melihat tempat semegah ini sebelumnya. Gunung Tianbao di depan kita seperti kilin besar yang terbentang di sana. Dan kilin panjangnya hampir 10.000 mil, yang berarti markas besar Gunung Tianbao sebanding dengan ukuran kota Anchan. Wow! Kereta naga hitam terbang langsung ke Gunung Tianbao. Ayo kita makan dulu, lalu jual harta karunnya. Long Wei sedang dalam suasana hati yang sangat baik dan mengabaikan orang-orang yang mengikutinya. Kereta naga hitam itu terbang langsung masuk, dan seorang pelayan memimpin jalan. Di kantor pusat Gunung Tianbao, teknik cermin air besar membentuk cermin yang digantung di mana-mana, hampir menutupi langit hingga puluhan mil di atasnya. Di bawah cermin air yang tak terhitung jumlahnya, ada banyak pembudidaya abadi. Sikat. Saat Long Wei, Bai Shuize dan Xiao Qing memasuki markas Gunung Tianbao dengan kereta naga hitam, salah satu cermin air dengan cepat mengunci mereka. Kereta air hitam digunakan oleh Xiao Yanong, putra klan Xiaoyan. Xiao Yanong telah dibunuh oleh Long Wei. Penunggangnya mengenakan jubah kulit binatang, dan tampak sama dengan Long Wei. Di sampingnya ada binatang mitos Kong King Snake dan Bai Shuize. Pemuda itu kemungkinan 99% adalah Long Wei sendiri. Informasi ini segera diproduksi dan dikirim bersama ribuan informasi lainnya. Ini adalah lokasi pengawasan markas besar Gunung Tianbao. Setiap hari, berbagai macam orang datang ke markas besar Gunung Tianbao. Bahkan beberapa makhluk dari dunia besar lainnya,
bahkan dari surga dan dunia bawah, datang ke sini. Semua jenis intelijen, ada yang ringan dan ada yang berat, ditemukan, tetapi informasi Long Wei tidak terlihat di antara sekian banyak informasi intelijen. Itu terlalu biasa. Long Wei telah muncul di kantor pusat Gunung Tianbao kami. Ada 5 perusahaan yang telah lama membeli informasi tentang Long Wei. Kirimkan informasi tentang Long Wei segera. Mengikuti perintah tenang yang diberikan oleh seorang wanita berjubah hitam, 5 bawahan dari kantor pusat Gunung Tianbao segera membawa informasi tersebut ke 5 tempat di ibu kota Daxia. Begitu Long Wei ditemukan, dia harus segera diberitahu. Ada 5 perusahaan yang telah lama membeli informasi ini. Apakah itu kereta air hitam? Di markas Gunung Tianbao, seorang pria berbaju ungu memperhatikan dari kejauhan saat Long Wei menaiki kereta memasuki sebuah halaman kecil. Kereta naga hitam berhenti tepat di halaman. Long Wei kemudian pergi ke lantai 2 paviliun di samping halaman dan menikmati hidangan lezat dari seluruh dinasti Xia Agung dan bahkan dunia lain bersama Xiao Qing dan Paman Bai. Anak laki-laki berkulit binatang, Kong Qingxie, Bai Shuize. Pria berbaju ungu itu bergumam dalam hati, mungkinkah dia Long Wei yang membunuh Xiao Yanong? Betapa bodohnya dia. Beraninya dia bersikap begitu sombong. Aku khawatir Departemen Intelijen sudah menemukannya. Klan Xiao Yan mungkin akan segera mengetahuinya. Tapi ini tidak ada hubungannya denganku. Xiao Yanong adalah orang kaya. Jika Long Wei membunuhnya, dia pasti akan mendapatkan banyak harta Xiao Yanong. Sepertinya kesempatanku telah tiba. Mata pria berbaju ungu itu berbinar, dan ia berjalan perlahan. Tak lama kemudian, ia tiba di luar halaman. Ia berdiri di luar gerbang dan menunggu dalam diam tanpa masuk. Untuk waktu yang lama, siapa yang ada di luar halaman? Suara Long Wei terdengar. Yuki dari Gunung Tianbao, kata pria berbaju ungu sambil tersenyum. Masuklah, kata Long Wei. Pria berbaju ungu itu kemudian masuk dengan patuh dan segera memasuki paviliun. Ia menaiki tangga ke lantai 2. Long Wei, gadis berbaju hijau, dan pria berbaju putih semuanya duduk di sana, dan mereka hampir selesai makan. Kau sudah lama berada di luar halaman, apa yang kau lakukan? Long Wei memegang gelas anggur dengan santai, tetapi matanya mengamati pria bernama Yuki di depannya. Kekuatan Yuki, menurut perkiraan visual Long Wei, seharusnya berada di level 1 siang. Saya bertanggung jawab atas perdagangan harta karun di markas besar Gunung Tianbao. Yuki sangat rendah hati. Misalnya, jika seseorang ingin menjual harta karun, atau ingin membeli sesuatu, saya bisa membantu. Tentu saja, karena transaksi ini dilakukan melalui saya, markas besar Gunung Tianbao juga akan memberi saya imbalan. Long Wei mengangguk lembut, apakah kamu mengenali saya? Yuki tersenyum dan berkata, aku melihat kereta perang yang kau tunggangi pada pandangan pertama. Kereta perang ini disebut, kereta perang air hitam. Kereta perang ini dulu digunakan oleh Yanong muda. Ia sering mengendarai kereta perang air hitam ke markas Gunung Tianbao kita. Banyak orang yang tahu tentang kereta perang ini. Ketika aku melihat kereta perang ini, dan kemudian aku melihat Kong Qingxie dan Bai Shuize di sampingmu, ditambah penampilan dan pakaianmu, aku menduga kaulah Long Wei yang legendaris. Sepertinya aku cukup terkenal. Bahkan Raja Daxia pun tahu tentangku. Long Wei tak kuasa menahan senyum. Rekan Taois Long Wei, kau tidak tahu kalau kau memang sangat terkenal sekarang. Yuki tersenyum, Xiao Yanong adalah salah satu dari 4 tuan muda di ibu kota Xia Agung kita. Mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari 4 tuan muda bukan berarti mereka yang paling berkuasa di antara generasi muda. Itu hanya berarti mereka memiliki status yang cukup tinggi, juga boros, dan suka bersenang-senang. Namun, Xiao Yanong meninggal secara tiba-tiba. Tentu saja, beberapa orang dengan motif tersembunyi mengetahui berita ini. Meskipun keluarga Xiao Yan belum mempublikasikannya, penyelidikan kecil akan menunjukkan bahwa pembunuhnya adalah Long Wei. Jadi beritamu juga telah terungkap. Dia memiliki binatang roh Bai Shuize dan Kong Qingxie, suka mengenakan jubah kulit binatang, berlatih Cimingjiu Tiantu, sangat ahli menggunakan pedang, dan memiliki penampilan seorang pemuda tampan. Yuki membuka mulutnya dan berbicara. Long Wei, Xiao Qing dan Paman Bai melihatnya. Setelah membunuh Xiao Yanong, dia menjadi sangat terkenal di ibu kota Daxia. Dan kurasa rekan Daois Long Wei datang ke sini untuk menjual beberapa harta karun. Yuki tersenyum. Dan aku spesialis dalam hal semacam ini di Gunung Tianbao. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu rekan Daois Long Wei. Bolehkah saya masuk? Yuki mengerutkan kening, suara ini terdengar sangat familiar. Pintunya terbuka. Seorang pria tua bertubuh pendek dan gemuk berbaju ungu masuk. Ia memberi hormat kepada Long Wei terlebih dahulu dan berkata, Yinghua, senang bertemu denganmu, rekan Daois Long Wei. Kemudian ia tersenyum kepada Yuki dan berkata, Yuki, kau datang dengan cepat. Rekan Daois Ying, aku terkejut kau menemukan rekan Daois Long Wei secepat ini. Yuki mendengus dingin. Mereka semua bertanggung jawab atas penjualan harta karun, tapi harta karun?
Siapa yang tidak menyukainya? Terutama beberapa harta karun langka, bahkan unik, begitu muncul, markas besar Gunung Tianbao akan langsung mengumpulkannya dan mempersembahkannya kepada keluarga kerajaan Xia Agung, dan tidak akan menjualnya ke dunia luar. Oleh karena itu, beberapa suku besar dan sekte besar juga membeli berbagai harta karun untuk mencegah beberapa harta karun berharga dimonopoli oleh keluarga kerajaan Xia Agung. Misalnya, klan Anchan Beishan secara terbuka memiliki Gua Wuyou dan juga secara diam-diam mengakuisisinya. Oleh karena itu, di Gunung Tianbao juga terdapat sekelompok orang yang ahli dalam menjalin persahabatan dengan orang-orang berkuasa dari segala penjuru, menjalin persahabatan satu sama lain, dan berusaha untuk mendapatkan harta karun. Saya tidak memperhatikan rekan Daois Longwei. Saya baru mengetahuinya ketika rekan Daois Longwei ingin menjual harta karun itu, kata lelaki tua berbaju ungu itu. Yuki tertegun. Longwei duduk di sana dan berkata dengan tenang, saya datang ke Gunung Tianbao kali ini dengan niat menjual harta karun. Jadi saya memberitahu pelayan sebelumnya. Rekan Tao Xinghua seharusnya diberitahu oleh pelayan itu. Yuki mengerti. Dan lelaki tua pendek gemuk itu berinisiatif berkata Daoyo Longwei, jual harta karun itu kepadaku, dan aku pasti akan memberimu harga yang memuaskan. Tidak peduli kepada siapa aku menjualnya, itu hanya masalah kecil bagiku. Longwei memandang keduanya. Sejak ia mulai melawan Xiaoyan, Taoisme Longwei telah meningkat pesat. Dua orang di depannya sama sekali tidak bisa merayu Longwei. Aku tahu betul bahwa untuk beberapa harta karun paling umum, harga beli Gunung Tianbao adalah 60% dari harga yang tercantum. Yuki dan lelaki tua pendek gemuk itu mengangguk. Ayo kita pergi ke tempat yang lebih besar. Longwei berdiri. Soal siapa yang harus menerima harta itu, kita bisa bicarakan nanti. Tolong. Silakan. Yuki dan lelaki tua pendek gemuk itu berkata dengan antusias. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di sebuah taman rumah besar, yang di dalamnya hanya ada beberapa dayang dan pembantu. Semuanya, turun. Yuki dan lelaki tua bertubuh pendek dan gemuk itu sama-sama mengenakan pakaian ungu. Begitu mereka masuk, semua pelayan dan dayang pergi dengan patuh. Rekan Taois Longwei, bagaimana keadaan taman ini? Apakah cukup luas? Yuki menunjuk ke sekeliling. Biasanya, para dewa dan makhluk surgawi berdagang dengan kita di tempat seperti ini. Longwei melirik sekeliling dan melihat sebuah paviliun di tengah taman. Di sebelah paviliun terdapat lantai batu seluas hampir 100 kaki, dan di sebelahnya terdapat berbagai macam bunga langka. Lumayan. Longwei mengangguk dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, setumpuk besar senjata ajaib muncul di tanah. Ada lebih dari 100.000 senjata ajaib tingkat manusia, lebih dari 10.000 senjata ajaib tingkat bumi, dan lebih dari 100 senjata ajaib tingkat surga. Kalian bisa menghitung senjata-senjata ajaib ini dulu dan mencari tahu perkiraan nilainya. Panggilan. Yuki dan lelaki tua pendek gemuk itu keduanya tersentak. Begitu banyak senjata ajaib? Ini baru sebagian saja, kata Longwei tenang. Aku akan memberikannya kepada siapapun yang menawar harga tertinggi. Ngomong-ngomong, aku ingat kalau total transaksi mencapai 500.000 kilogram yuannya, aku bisa mendapatkan token, Xia, kan? Baik. Yuki dan lelaki tua pendek gemuk itu berkata tanpa ragu. Rekan Taois Longwei, jangan khawatir, token karakter Xia pasti akan diberikan kepadamu. Hanya dengan perkiraan visual, mereka berdua tahu bahwa harta di depan mereka pasti lebih dari 500.000 kilogram yuan cair. Longwei, Bai Shuize dan Xiao Qing semuanya duduk di paviliun, minum dan mengobrol santai. Hua. Senjata ajaib itu dengan cepat diklasifikasikan. Yuki dan lelaki tua bertubuh pendek dan gemuk itu mengamati setiap senjata ajaib dengan saksama. Mereka bertanggung jawab atas penjualan harta karun di markas Gunung Tianbao, jadi tentu saja mereka bukan Wanxiang Zhenren biasa. Masing-masing dari mereka mengingat harga, properti, dan informasi lain dari harta karun tersebut dalam satuan, miliar. Daya ingat mereka berkali-kali lipat lebih baik daripada orang biasa. Namun, butuh waktu hampir setengah jam sebelum mereka berhenti satu demi satu. Senjata sihir tingkat manusia, dikurangi desimalnya, memiliki nilai total 81.200 kg cairan yuan. Senjata sihir tingkat bumi memiliki nilai total sekitar 500.500 kg cairan yuan. Dan nilai tertinggi senjata sihir tingkat surga adalah sekitar 1.020.000 kg cairan yuan. Yuki berkata, harga totalnya adalah 1.600.520 kg cairan yuan. Aku bisa memberimu 1,61 juta kilogram yuan cair, kata lelaki tua pendek dan gemuk itu. Aku juga bisa, kata Yuki Lian. Longwei tersenyum apakah ada yang lebih tinggi? Yuki dan lelaki tua pendek gemuk itu saling memandang dengan kebencian, sementara Longwei tersenyum. Sebenarnya, banyak dari senjata ajaib ini adalah senjata ajaib standar, dan harga belinya sudah ditentukan. Hanya beberapa dari lebih dari 100 senjata ajaib surgawi yang mungkin dibuat oleh beberapa makhluk abadi sendiri dan tidak standar, sehingga harganya akan berfluktuasi. Namun perbedaan keseluruhannya tidak akan terlalu besar.
Ini harga senjata ajaibnya. Long Wei melambaikan tangannya lagi, aku masih punya banyak harta di sini. Kalian pikirkan saja, siapapun yang menawar harga tertinggi akan mendapatkan senjata ajaib dan barang-barang langka ini. Sejumlah besar ramuan ajaib, benda pelindung, DLL. Tiba-tiba muncul di tanah. Harta karun pelindung ini berguna bagi Xiao Yanong, tetapi Long Wei sekarang memiliki jiwa kedua, dan kekuatannya sendiri sebanding dengan makhluk abadi bumi dan makhluk abadi yang tersebar, jadi beberapa harta karun tidak berguna. Mata Yuki dan lelaki tua pendek gemuk itu berbinar. Ramuan ajaib, ramuan mujarab, benda penyelamat hidup, harga harta karun yang tidak dapat ditemukan dalam jumlah besar berfluktuasi, sehingga manfaat yang bisa mereka dapatkan sangat besar. Harta karun sihir sebelumnya, meskipun jumlah totalnya sangat tinggi, manfaat yang mereka dapatkan sangat sedikit. Wow, dia benar-benar mengambil semua harta Xiao Yanong, gumam Yuki dalam hati. Sudah lama sekali aku tak melihat begitu banyak hal baik. Mata lelaki tua pendek dan gemuk itu berbinar. Keduanya menghitung dengan cepat dan terus memikirkannya dalam hati. Jika kau kumpulkan semua senjata ajaib dan harta karun ini, aku bisa memberimu 2,6 juta kilogram yuannya. Yuki menggertakkan giginya dan meraung. Asalkan orang tua ini memberi lebih dariku, aku akan mundur. Pria tua pendek dan gemuk itu terkejut dan menatap Yuki dengan heran, kamu gila. Long Wei juga sangat terkejut. Di antara harta karun tersebut terdapat ramuan abadi yang diperoleh di rumah abadi Wujiang, serta banyak harta karun lainnya, dan Long Wei punya gambaran tentang harta karun itu. Apakah kamu sanggup? Yuki menatap lelaki tua pendek dan gemuk itu dengan kegilaan di matanya. Aku sudah tua. Pria tua pendek dan gemuk itu menggelengkan kepala dan mendesah, aku tidak berani bertindak gila-gilaan denganmu. Rekan Daois Long Wei, aku pamit dulu. Yuki, waktuku hampir habis, jadi kusarankan kau untuk tidak terlalu gila. Jika kau berjudi terlalu keras, hati-hati jangan sampai rugi. Pria tua pendek dan gemuk itu berbalik dan pergi. Long Wei juga menatap Yuki 2.600.000 kilogram yuan cair? Ya. Yuki mengangguk. Baiklah. Long Wei tersenyum. Long Wei tidak peduli dengan hal lain, mendapatkan cairan esensi adalah hal yang nyata. Setelah beberapa saat, keduanya membuat kesepakatan. Harta karun itu jatuh ke tangan Yuki, dan Long Wei mendapatkan 2,6 juta kilogram yuannya dan sebuah merek Xia. Ini berarti Long Wei, seperti banyak makhluk abadi lainnya, akan mendapatkan diskon 40% untuk harta karun yang dibeli di sini di masa mendatang. Rekan Taois Long Wei. Setelah menyelesaikan transaksi, wajah Yuki memerah karena gembira dan dia berkata, hari akan segera gelap. Saat tengah malam, pertemuan perburuan harta karun bulanan akan dimulai. Kompetisi berburu harta karun? Long Wei mengangguk, tetapi dia tampak tidak tertarik. Ini adalah pertemuan perburuan harta karun di markas besar Gunung Tianbao kita. Banyak kekuatan besar di dunia ini, bahkan beberapa makhluk abadi, akan mengirimkan harta karun ke sini untuk pertemuan perburuan harta karun. Yuki berbisik, bahkan senjata sihir tingkat abadi pun mungkin muncul, dan banyak yang sulit dibeli, tetapi terkadang akan muncul di pertemuan perburuan harta karun.